go, make my body go. Take our bodies higher and higher. 631. Yi Jiu Kwang menghela nafas panjang dan berkata, aku khawatir kita berdua akan dihukum kali ini setelah kita melaporkan masalah ini kembali. Mungkin kita bahkan kehilangan posisi kita saat ini dan digantikan oleh orang lain. Tetapi ini belum tentu merupakan hal yang buruk, akhirnya kami bisa berkonsentrasi untuk meningkatkan kultivasi kami. Petik 2. Ren Ping Seng juga menghela nafas sebagai tanggapan. Kuang tua. Pertempuran saat itu berakhir dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Feng dan Yu sama-sama memasuki dunia dewa abadi yang elusif, sementara kami berdua masuk ke sini secara kebetulan dan memulihkan diri sebelum bergabung dengan Illusory Manor. Berapa tahun telah berlalu sejak saat itu? Petik 2. Yi Jiu Kwang menatap dengan bingung pada lembaran salju di depannya dan meratap. Sudah berapa tahun? Aku sudah lupa. Petik 2. Ren Ping Seng berdiri diam di sampingnya dan menyaksikan salju yang turun. Dengan napas berat, dia melanjutkan. Sebenarnya, aku benar-benar merindukan hari-hari itu. Meskipun kekuatan kami lemah, kami masih diberi gelar Supremes dan ditempatkan di atas jutaan dan jutaan orang. Kami berkeliaran di dunia perang secara dominan selama beberapa dekade, tetapi ketika kekuatan kami tumbuh lebih besar, kami entah bagaimana merasa lebih lemah dan lebih tidak berarti. Old Kuang, apakah kamu berpikir bahwa hal-hal yang mereka katakan benar-benar ada? Petik 2. Yi Jiu Kuang tertawa dingin. Jangan lupa, bahkan di dalam manor sekarang, masih ada beberapa monster tua. Ini sudah merupakan kebenaran yang tidak bisa disangkal sejak dulu. Petik 2. Keduanya menghela napas dan mendesah saat mereka menyaksikan salju yang turun. Jauh, banyak bayangan ungu melayang di langit. Jubah putih berkibar, dan pakaian rami melayang, orang-orang dari 3 tanah suci bergegas melalui badai salju. Jun Moxie dan Mei Sueyan melangkah di tanah yang tertutup salju, meluncur dengan mudah melewati salju tebal. Mei Sueyan menggendong Dong Fang Wenxin di punggungnya. Jun Moxie sebenarnya ingin menggendong ibunya, sesuai tugas berbakti. Namun, pekerjaan itu secara paksa direnggut oleh Mei Sueyan. Kamu ingin berbakti, tetapi menantu ini juga harus berbakti. Dong Fang Wenxin, di sisi lain, menikmati pergumulan kedua anak di atasnya dan ketika dia berbaring di punggung menantu perempuannya, dia merasa sangat puas. Dengan menantunya yang begitu lembut dan berbakti, dia pasti akan menjadi penolong yang hebat bagi Moxie. Dari apa yang dia dengar, bocah Moxie itu sudah memiliki beberapa istri lainnya. Kali ini, dia akan kembali dan memperhatikan mereka semua. Dan dia akan menggunakan Sueyan sebagai patokan. Sepanjang jalan, Jun Moxie bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini Misti Illusory Manor? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Sueyan, bagaimana dengan kabut ilusi di Tianfa? Aku sudah pernah ke sana sebelumnya, apakah itu Misti Illusory Manor? Petik 2. Mei Sueyan terdiam untuk waktu yang lama. Kepalanya menunduk saat dia melaju melewati tanah bersalju. Setelah beberapa saat, dia berbicara. Tidak ada untungnya bagimu mengetahui hal-hal ini. Jika perlu, aku akan menceritakan semuanya. Tapi sekarang, level kita masih belum cukup. Petik 2. Jun Moxie membuat suara pengakuan dan tidak bertanya lebih lanjut. Namun, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Mei Sueyan sebelumnya mengatakan beberapa kali, Tuan Tianfa dan Beast King sebelumnya telah bertemu dengan semacam kecelakaan, dan sejak itu seharusnya memasuki pengasingan tertutup. Sekarang setelah kupikir-pikir, mereka pasti ada di dalam Misti Illusory Manor itu. Dari kata-katanya hari ini, mereka kemungkinan besar tidak dalam budidaya pintu tertutup. Sebaliknya, mereka harus terjebak dalam kabut ilusi. Adapun kecelakaan itu, mungkin merujuk pada ranah rahasia itu. Tetapi orang harus mengakui bahwa kabut berwujud itu benar-benar hebat. Rasa spiritualnya sebenarnya tidak bisa bergerak di dalam kabut. Awalnya, dia berpikir itu adalah fenomena alam, tetapi ternyata, itu buatan manusia. Jun Moxie agak terkejut dengan wahyu ini. Di dunia ini, sebenarnya ada begitu banyak hal yang dia tidak tahu dan tidak bisa mengerti. Saat kelompok kecil berkembang, Jun Moxie tiba-tiba membuat suara, "Yi," dan berhenti. Di depan mereka, di atas pohon, seluruh pohon seputih salju dan langit berputar dengan selembar putih. Seorang pria mengenakan jubah dengan warna yang sama seperti salju berdiri di atas pohon, menatap ketiganya dengan dingin. Seluruh tubuhnya tampaknya telah menyatu dengan latar belakang putih, dan bahkan jika seseorang tegang mata mereka untuk melihat, mereka akan menemukan sosoknya sulit untuk dibedakan. Satu-satunya alasan mereka menemukannya adalah karena naluri Tuan Muda Jun lebih tajam daripada orang normal. Kalau tidak, akan sulit untuk menemukan keberadaan pria ini. Chu Qihun. Dia sebenarnya menunggu mereka di sini. Bajingan kecil, seperti yang diharapkan, kamu membantu aku dengan sengaja sekarang. Chu Qihun melayang ke tanah bersalju. Salju putih bengkak itu tidak meninggalkan jejak-jejaknya. Seolah-olah tubuh Chu Qihun benar-benar tanpa bobot.
Mata Chu Qihun lebih dingin daripada dinding es, rasa dingin yang samar melonjak dari tubuhnya saat dia memandang Jun Mosie. Kalimat yang dia ucapkan sepertinya dia datang untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, tetapi ekspresinya berbicara sebaliknya. Itu lebih seperti dia datang mencari masalah. Itu tidak berarti membantu kamu dengan sengaja, aku hanya tidak ingin kamu mati sepagi ini. Jun Mosie menjawab dengan lembut ketika dia mengerahkan sedikit kekuatan di kakinya dan sepatu seluncur di bawah kakinya pecah dengan keras. Pas suara. Melawan Chu Qihun, itu tidak kekurangan mencari kematian jika kakinya terikat dengan hal yang kikuk. Alasannya, Chu Qihun berdiri di salju, tapi dia memberi satu perasaan tidak berwujud. Seolah-olah tubuhnya telah menghilang, tetapi sekilas, itu terwujud lagi. Dia tidak mengenakan penyamaran, tapi dia tampak seperti bunga di kabut, tidak peduli bagaimana orang melihat, sulit untuk melihat penampilan aslinya. Alasan. Mungkin itu karena, di dunia ini, jumlah pembunuh yang bisa menarik perhatianku terlalu sedikit. Jika asasin agung suatu hari jatuh dari langit, maka akan ada jauh lebih sedikit hal yang bisa membuatku tertarik pada dunia ini. Petik 2. Jun Mosie berbicara dengan nada yang sangat tenang dan biasa, tetapi ketika dia menyebutkan kata-kata pembunuh tertinggi, dia memberikan penekanan khusus pada kata-kata itu, dengan jelas mengartikulasikan masing-masing. Suasana yang sangat berat langsung muncul di sekitarnya saat kata-kata terbentuk. Rasanya seperti hari yang cerah dan cerah tiba-tiba mendung dengan awan gelap. Pada saat ini, dia benar-benar membuang sikap riangnya. Meskipun wajahnya tenang, kata-katanya sangat serius. Bagi tuan muda yang lesu ini, sikap serius semacam ini adalah pemandangan yang sangat langka. Keseriusan yang jarang terlihat ini sebenarnya terlihat agak ramah tamah di wajahnya. Mei Sueyan tiba-tiba merasa seolah-olah Jun Mosie telah berubah. Pada saat itu, dia sepertinya sama dengan Chu Qihun. Kedua orang berdiri saling berhadapan, tidak ada yang membuat langkah pertama. Itu seperti dua serigala lapar yang saling memandang di padang rumput. Masing-masing dari mereka ingin menelan yang lain ke dalam perut mereka. Keduanya seperti sepasang pedang yang sangat tajam, keduanya tergantung di ruangan yang sama. Ketika mereka meninggalkan sarungnya di tengah malam, mereka akan melengking dan bergetar, saling meraung seperti naga dan harimau. Semua ini hanya untuk memperebutkan salah satu dari mereka yang merupakan pedang paling tajam. Salah satunya adalah senjata tajam yang tak tertandingi, kilau ujungnya sangat mulia, satu adalah jenis senjata mistis, memamerkan ujungnya dengan bangga. Kedua orang itu sangat percaya diri. Itu adalah keyakinan kuat bahwa mereka bisa membunuh siapa saja yang mereka inginkan di bawah langit. Itu alasan yang cukup bagus. Chu Qihun, yang sosoknya tertutup badai salju, menundukkan kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan ganas dan sepasang matanya yang seperti pedang menatap melalui salju yang berputar-putar, langsung mendarat di wajah Jun Mosie. Orang yang telah membuatku menjadi kambing hitam dan menjebakku, kamu benar. Itu tidak sepenuhnya benar, memang benar bahwa aku adalah orang yang terlibat langsung dalam hal ini, tetapi ini tidak dapat dianggap menjebak kamu. Jun Mosie tersenyum ringan, dan melanjutkan. Aku pikir kamu seharusnya berterima kasih kepadaku karena aku mengabulkan keinginanmu untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Legenda abadi. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dengan puas dan matanya juga menembus badai salju seperti sepasang petir, langsung bertemu dengan tatapan tajam Chu Qihun. Dua pasang mata saling menatap tajam. Keduanya merasakan mata mereka sakit pada saat yang sama, namun tidak ada yang mau memberi jalan dan mempertahankan pandangan dengan tegas. Sayang sekali bahwa ketenaran yang kamu berikan kepada aku bukanlah sesuatu yang aku tempa sendiri. Chu Qihun menatap Jun Mosie dengan dingin. Lebih jauh, jalan kemuliaan, ini tidak lain adalah jalan menuju kematian, dan jalan yang tidak dapat kembali. Jika itu kamu, apakah kamu akan merasa bersyukur? Petik 2. Jika terserah kamu untuk memilih, apakah kamu memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang besar? Jun Mosie balas menatapnya dengan dingin. Kamu tidak akan berani, tapi aku berani. Aku tidak hanya berani melakukannya, aku sudah melakukannya, dan tidak hanya sekali. Namun, setelah aku menyelesaikan perbuatannya, kaulah yang dikejar seperti anjing menggantikanku. Itulah perbedaan antara kamu dan aku. Karena itu, aku lebih baik darimu. Petik 2. Jadi, itu seseorang dari profesi yang sama. Namun, untuk mengatakan bahwa kamu lebih baik dari aku, lebih kuat dari aku, kamu belum memiliki kualifikasi. Chu Qihun menatap tanpa berkedip ke mata Jun Mosie. Niat membunuhmu mungkin sangat tajam, tapi aku adalah Supreme sebenarnya dari dunia asasin. Chu Qihun adalah seorang asasin tertinggi dan secara alami sangat sensitif terhadap niat membunuh Jun Mosie juga. Saat karakter asli Jun Mosie dilepaskan, hal pertama yang langsung dia rasakan adalah bahwa orang ini adalah karakter tingkat raja legendaris dari para pembunuh di dunia ini. Seperti yang tahu suka, tetapi dua dari perdagangan jarang setuju. Inilah sebabnya mengapa Jun Mosie menggunakan kata-kata pembunuh tertinggi dan melepaskan auranya.
Tapi Chu Qihun juga menggunakan kata-kata yang sama untuk melawan. Aku adalah asasin agung yang sebenarnya. Pembunuh tertinggi yang diketahui dunia, pembunuh nomor 1, adalah aku, Chu Qihun. Bukan orang lain, dan jelas bukan kamu. Apakah begitu? Tapi apakah kamu tidak berpikir bahwa maksud membunuhmu berbau terlalu banyak darah? Jun Moxie perlahan melangkah maju. Dengan gemilang peng, kaki kanannya mendarat di tanah. Saat kaki kanannya mendarat, Chu Qihun, yang berusia puluhan tahun Zhang di depannya bereaksi bersamaan ketika kaki kirinya mengambil setengah langkah ke belakang, lalu kembali lagi seolah-olah dia menyesali tindakan itu. Namun, kaki itu telah menyimpang dari titik aslinya. Tubuhnya sedikit berubah, menunjukkan sedikit sisi tubuhnya kepada Jun Moxie. Kamu tidak berani bertarung. Bibir Jun Moxie sedikit melengkung. Mengapa kamu bersembunyi? Karena kamu mengatakan bahwa aku telah menjebak kamu, bukankah kamu akan membalas dendam? Petik 2. Ketika aku membunuh, selalu hanya setelah menerima perak untuk itu. Bahkan jika itu adalah musuh, itu masih sama. Chu Qihun menyipitkan matanya dan berkata, itu prinsipku sebagai pembunuh. Jika tidak ada kompensasi, aku tidak akan mengambil tindakan. Meskipun kamu membuat aku dikejar oleh 3 tanah suci, kamu masih membantu aku hari ini. Selanjutnya, hari ini bukan waktu yang tepat bagi aku untuk bertukar pukulan dengan kamu. Pertama, energiku dihabiskan. Matanya berputar ke Mei Sueyan saat dia melanjutkan dengan dingin. Kedua, aku sangat terhambat, sementara kamu tidak perlu khawatir. Apapun alasannya, pada akhirnya, itu adalah fakta bahwa kamu tidak berani bertarung. Jun Moxie mendengus dingin. Jadi, gelar asasin tertinggi, harus menjadi milikku. Dan bukan kamu. Petik 2. Kalimat ini seperti jarum tajam yang menembus jauh ke dalam hati Chu Qihun. Chu Qihun mengertakkan gigi dan meludah, yang disebut supremes di dunia tidak lain hanyalah gelar yang tidak berguna. Tapi yang tertinggi di antara para pembunuh, kursi itu memang ada. Itu adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa naik melampaui. Posisi raja bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mulut seseorang, tetapi dengan pisau dan dengan darah. Petik 2. Kata-kata Jun Moxie langsung menarik niat membunuh Chu Qihun, yang sudah diambang mundur, kembali dengan paksa. Pada saat itu, aura membunuh naik ke langit, dan dia tidak berniat untuk menutupinya sama sekali. Dia bahkan tidak berhenti untuk mempertimbangkan bahwa tindakannya akan menarik musuh ke arahnya. Ya, Raja Pembunuh. Semua itu demi gelar itu. Meskipun ini bukan pekerjaan yang sangat glamor, tetapi keduanya telah melakukan perjalanan ke puncaknya. Dengan 2 karakter yang bertemu di jalan yang sempit, apakah itu akan menjadi pembunuh nomor 1 di bumi modern, raja jahat dunia lain, yang lebih kuat, atau akankah pembunuh tertinggi di dunia ini yang akan tampil ke depan? Subscribe Penatua. Jun Moxie memiliki kesombongannya sendiri, kebanggaan yang lahir dari kekalahannya yang tak terkalahkan. Chu Qihun telah duduk di atas tahta pembunuh nomor 1 di dunia ini selama puluhan tahun, dan dia juga memiliki keangkuhan sengit yang menolak dihina. Keduanya secara diametris menentang satu sama lain begitu mereka bertemu, hanya karena perasaan berduri di leher mereka ketika mereka melihat satu sama lain. Seolah-olah posisi mereka sangat terancam oleh yang lain. Di dalam tubuh Jun Moxie, sejenis darah yang sudah lama tidak mengalir sekarang mengalir melalui nadinya. Matanya tumbuh lebih cerah, dan niat membunuhnya semakin padat. Bahkan tulangnya memancarkan aura kebiadaban, dan pembantaian mulai terbangun dari rohnya. Meski aku seorang pembunuh, saat ini, aku malah mewakili orang kuning. Di belakang aku ada 1,7 miliar saudara lelaki dan perempuan. Ayah ini tidak akan kalah. Aku bahkan lebih tidak terkalahkan sekarang. Apakah kamu berani bertarung? Mata Chu Qihun berkilau dan dia bertanya dengan dingin. Sudah waktunya untuk menentukan raja pembunuh yang sebenarnya di antara kita. Niat pertempuran yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari tubuh pembunuh agung ini. Pada saat itu, bukan niat membunuh yang keluar dari tubuhnya. Tapi niat bertarung. Pertarungan. Berjuang demi kemuliaan. Aku tidak bertarung karena kamu ingin bertarung denganku, itu karena aku bersikeras untuk bertarung denganmu. Punggung Jun Moxie tegak seperti busur yang bengkok tiba-tiba muncul kembali ke tempatnya. Sinar yang bersinar-bersinar di matanya, membawa kepercayaan dirinya yang kuat. Dan alasan keinginan aku untuk bertarung melebihi pentingnya seluruh dunia ini. Hahaha, sangat bagus. Dalam kehidupan ini, aku, Chu Qihun, selalu berbicara dengan kekuatanku. Meskipun tidak banyak orang yang telah mengalahkan aku sebelumnya, tidak jarang aku kalah. Namun, dalam hal membunuh niat dan membunuh aura, tidak ada yang pernah mengalahkan aku sebelumnya. Petik 2. Chu Qihun tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan. Kamu yang pertama. Bahkan jika kamu mati dalam bentrokan kami, kamu bisa merasa berdamai dalam kematian kamu. Petik 2. Sayangnya, sisi kalah dari pertarungan ini pastinya bukan aku. Di dunia ini, kamu adalah orang pertama yang aku biarkan duel adil.
Aku percaya bahwa kamu juga akan menjadi satu-satunya di masa depan, kata Jun Mosie dengan tenang. Pertarungan ini adalah untuk alasan yang tersembunyi di hatiku. Untuk kemuliaan yang ada di hatiku. Karena alasan ini, aku akan mematahkan kekecualianku sekali ini dan memberimu kesempatan untuk pertarungan yang adil. Petik 2. Beri aku kesempatan untuk pertarungan yang adil. Chu Ki-hun baru saja akan mengejek komentar ini ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa tertawa sama sekali. Itu karena dia menyadari bahwa lawannya tidak bercanda. Bahkan, dari kalimat ini, Chu Ki-hun bisa merasakan tekanan tak kasat mata. Bertarung cukup 1 lawan 1, aku yang pertama. Kata-kata apa itu? Orang macam apa yang akan mengucapkan kata-kata seperti itu? Dan orang macam apa yang tidak pernah bertarung secara adil sebelumnya sepanjang hidupnya? Seorang pembunuh. Dan hanya pembunuh bayaran paling top yang akan hidup dengan kode itu. Hanya seorang pembunuh profesional yang secara permanen berjalan di bawah bayang-bayang, memberikan serangan fatal ke sasarannya akan seperti ini. Ini juga mengapa, ketika dua raja pembunuh bayaran yang bangga bertemu dengan pedang terhunus, mereka paling tidak ingin menggunakan skema dan menyelinap menyerang satu sama lain. Karena pertarungan ini benar-benar melampaui hal-hal sederhana seperti mencari kematian yang lain. Ini adalah perjuangan untuk kemuliaan, untuk kehormatan. Saat ini, Jun Mosie mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah menghadapi musuh-musuhnya dalam pertarungan yang adil, terlepas dari kekuatan mereka. Dengan segudang metodenya, dia bisa dengan mudah melompat melintasi level dan membunuh lawannya sebelum mereka bisa bereaksi. Adapun yang disebut perkelahian yang adil, di mata Jun Mosie, itu hanyalah cara bertarung yang sangat bodoh. Pertempuran, dalam bentuknya yang paling murni, hanyalah pertarungan antara hidup dan mati. Yang kalah tersingkir, sementara pemenang akan terus hidup. Apa gunanya keadilan dalam hal seperti itu? Terlepas dari metode apa yang digunakan, selama mereka membunuh lawan mereka, maka mereka menang. Hanya jika seseorang berhasil selamat maka seseorang memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang keadilan. Tetapi melawan Chu Ki-hun hari ini, pentingnya pertempuran ini menyebabkan Jun Mosie membuat pengecualian dan mengucapkan kata-kata pertarungan yang adil. Pertempuran yang jujur dan bertatap muka. Menggunakan namaku sebagai keturunan naga, dan mewakili orang kuning. Aku akan mengklaim mahkota aku sebagai Raja Assassins adil dan jujur. Ikuti aku. Karena kita memiliki pertarungan yang adil, kita tentu perlu menemukan lokasi yang tepat. Tubuh Jun Mosie naik ke udara dan dia melayang di salju. Tubuhnya melesat menembus salju yang berputar-putar seperti sambaran petir, dan jubah putihnya membuka tirai salju, menerobos. Chu Ki-hun tertawa terbahak-bahak saat jejak kekaguman sesaat melintas di matanya. Setelah itu berubah menjadi kilau tajam yang dingin lagi. Tubuhnya naik ringan, tampak ilusi dan material pada saat bersamaan. Dengan cahaya siu terdengar, dia menembak setelah Jun Mosie. Sueyan, apa ada yang salah dengan Mosie? Dongfang Wenxin bertanya dengan khawatir ketika dia berbaring di punggung Mei Sueyan. Alisnya diikat erat, dan wajahnya tenggelam dalam pikirannya. Mengapa Mosie berubah menjadi orang lain begitu dia melihat asasin tertinggi itu? Baru saja. Aku hampir tidak percaya bahwa itu adalah anak aku, hanya apa? Petik 2. Ibu, Mosie cukup riang tentang segalanya, kecuali ketika itu menyangkut kata pembunuh. Aku juga tidak tahu alasan mengapa, tapi dia tampaknya sangat peduli tentang hal itu. Kata Mei Sueyan dengan khawatir. Lalu, pertarungan mereka ini, bukankah itu sedikit berbahaya? Mari kita pergi dan melihatnya, desak Dongfang Wenxin. Kemasyhuran asasin agung terkenal, dan hanya namanya saja yang bisa mengalahkan seluruh keluarga Dongfang. Bagaimana itu bisa menjadi masalah ringan? Aku secara alami akan membawa ibu untuk mendukung Mosie. Tapi pertarungan ini, aku percaya bahwa Mosie pasti tidak ingin bantuan siapapun. Setidaknya aku bisa merasakan ini. Mei Sueyan mengingatkan dengan hati-hati. Aku juga bisa merasakan bahwa pertarungan ini sangat penting baginya, seolah ini adalah impiannya yang hebat. Dan mimpi ini telah menjadi sesuatu yang sejak lama dia tekuni. Dongfang Wenxin mengerutkan alisnya dalam-dalam dan menghela nafas. Apa yang terjadi pada tuan muda dari keluarga bangsawan seperti Mosie menjadi seperti ini? Sueyan, putraku pasti sangat menderita di dalam hatinya. Dan hatiku semakin sakit baginya. Petik 2. Jangan khawatir, Mosie pasti memiliki kepercayaan diri. Mei Sueyan menghela nafas ringan, dan tubuhnya yang ramping naik ke udara. Meskipun dia membawa seseorang di punggungnya, dia tampak seringan bulu, melayang bersama angin. Di belakangnya, angin lembut meniup semua jejak langkahnya, sepenuhnya menghapus fakta bahwa seseorang telah berdiri di sana beberapa saat yang lalu. Bahkan ketika sosok Mei Sueyan dan Dongfang Wenxin menghilang ke dalam badai salju, spiral angin kecil di belakang mereka terus bertiup, meskipun angin lemah, anginnya bertiup kencang, sebelum akhirnya pecah di udara dan benar-benar memusnahkan semua niat membunuh dan bertarung di udara yang ditinggalkan oleh dua pembunuh besar.
Jun Moxie memimpin di depan, tubuhnya menghilang dan muncul dari pandangan seperti hantu. Tubuhnya menyala puluhan zang maju setiap kali, dan kecepatannya mirip dengan kilat, namun, langkahnya tegas dan halus seperti air yang mengalir. Kakinya sepertinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Itu hanya akan mengetuk ringan terhadap cabang-cabang pohon atau rumput kecil di tanah saat dia meluncurkan dirinya ke depan lagi. Kecepatannya sangat cepat, dan gerakannya tidak menentu. Chu Qihun mengikuti di belakangnya. Dengan 7 celah zang yang dibuka Jun Moxie pada awalnya, dia tidak dapat menutup jarak bahkan 1 inci. Tapi Jun Moxie juga tidak bisa menarik jarak lebih jauh. Teknik gerakan Chu Qihun sebenarnya sangat mirip dengan seni melarikan diri Ying Moxie Jun. Ketika bergerak dengan kecepatan tinggi, tubuhnya juga menghilang dan muncul, seperti hantu yang tidak berwujud ketika ia mengejar sosok ilusi di depan. Meskipun Chu Qihun belum menutup jarak dengan Jun Moxie, niat bertarung di matanya semakin kuat. Pada saat ini, kedua raja pembunuh sudah memulai kompetisi mereka, kontes keterampilan dan teknik gerakan. Hanya dengan memiliki tingkat kecepatan dan kelincahan yang begitu tinggi, bersama dengan gerakan yang sulit dipahami, seseorang dapat membunuh target mereka secara tak terduga. Hanya dengan kecepatan yang cukup cepat, seseorang dapat membunuh sebelum target mereka bereaksi, dan kemudian melarikan diri dari TKP. Saat Chu Qihun mengikuti di belakang Jun Moxie, dia akhirnya mengerti mengapa dia menjadi kambing hitam yang baik untuk yang terakhir. Tetapi meskipun dia tahu mengapa begitu, tidak mungkin baginya untuk membersihkan namanya tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskannya. Teknik gerakan keduanya terlalu mirip. Sedemikian rupa sehingga bahkan dia sendiri merasa bahwa jika kesalahan atas apa yang dilakukan orang itu tidak jatuh ke kepalanya, itu akan menjadi urusan yang sangat tidak masuk akal. Itu sangat mirip. Teknik Jun Moxie misterius dan sulit diprediksi, selalu muncul di tempat-tempat di mana orang lain tidak mengharapkannya. Teknik Chu Qihun juga aneh dan sangat aneh. Tubuhnya juga berkedip-kedip di dalam dan di luar keberadaan, tampaknya menghilang saat dia berharap dan muncul tiba-tiba. Dia meninggalkan banyak bayangan saat dia bergerak, menyebabkan orang lain menjadi bingung di mana tubuh aslinya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa teknik gerakan Jun Moxie membawa perasaan tipis yang tak terlihat, bersama dengan aura yang bermartabat samar, ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak muncul dalam teknik gerakan seorang pembunuh. Sebaliknya, teknik gerakan Chu Qihun lebih cocok dengan prinsip-prinsip seorang pembunuh. Itu aneh dan sulit dipahami, tidak meninggalkan jejak di belakang saat pengguna bola balik seperti hantu, terlepas dari siang atau malam. Ada kesamaan besar lainnya di antara mereka, yaitu, terlepas dari apakah mereka melayang di udara atau melompati rintangan, postur mereka akan selalu menyesuaikan secara naluriah dengan posisi paling optimal untuk menyerang dan bertahan. Tangan mereka ditempatkan pada titik di mana mereka bisa menarik pedang mereka dalam waktu tercepat. Lengan dan kaki mereka bisa menyerang secara instan dengan beberapa serangan fatal tanpa kehilangan momentum. Meskipun mereka berlari dengan kecepatan penuh sepanjang waktu, kedua pembunuh telah mengawasi gerakan satu sama lain. Sejak awal, mereka berdua mengembangkan kekaguman yang mendalam untuk keterampilan orang lain. Itu seperti bagaimana seseorang berusaha keras untuk mencapai puncak gunung setelah mendaki melewati banyak orang dan hanya merasa bangga dengan diri mereka sendiri, ketika mereka tiba-tiba melihat bahwa di puncak gunung di seberang mereka, ada juga orang lain yang berdiri dengan bangga di sana. Sementara akan ada rasa permusuhan dan persaingan, keduanya yang mencapai puncaknya juga akan memiliki semacam, jadi aku tidak sendirian, dalam kebahagiaan di hati mereka. Mentalitas ini sangat aneh. Sejujurnya, apakah itu Jun Moxie atau Chu Qihun, kekuatan yang dimiliki keduanya jelas bukan yang tertinggi di dunia ini. Jika dibandingkan dengan ahli puncak, mereka pasti lebih rendah dengan lebih dari satu level. Namun, kewaspadaan, penilaian, perhitungan, dan intuisi dari kedua orang ini benar-benar telah diasah ke tingkat yang tidak dapat disangkal. Pada saat itu, satu pikiran muncul di hati keduanya secara bersamaan, jika aku menang, aku harus menang dengan indah. Jika aku kalah, aku harus benar-benar yakin dengan kehilangan itu. Subscribe Penatua. Hutan lebat melintas seperti pemandangan, rumput di bawahnya berlalu dengan satu lompatan, dan batu-batu besar dari pegunungan terlempar jauh di belakang mereka. Semakin jauh mereka melakukan perjalanan, semakin sunyi tanah itu menjadi dan semakin suram tumbuh. Belum jelas seberapa jauh mereka bepergian. Di bawah kepemimpinan Jun Moxie, 3 sosok berbentuk manusia melesat maju seperti 3 garis lurus melalui badai salju setengah kabut. Dongfang Wenxin berbaring di punggung Mei Sueyan, semakin lama semakin terkejut ketika waktu berlalu. Menantu perempuannya ini benar-benar luar biasa. Membawa seseorang di punggungnya, dia berlari setidaknya beberapa ratus li. Selain itu, kecepatannya tidak berkurang, dan napasnya halus dan santai, seolah-olah itu tanpa usaha. Kecepatannya sebenarnya tidak lebih lambat dari 2 rekan yang saling bersaing. Dari kelihatannya, dia masih memiliki banyak cadangan energi dan jika dia ingin menggunakan kemampuan sejatinya, dia bisa dengan mudah mengejar mereka berdua di depan. Dia berbaring telentang,
mengawasi dengan mata terbelalak ketika pohon-pohon dan gunung-gunung berubah menjadi bayangan yang melintas di samping mereka. Kecepatan memecah leher semacam ini sebenarnya tidak menciptakan sedikit pun angin di wajahnya, sama sekali tidak ada perasaan bergerak, seolah dia duduk dengan tenang di rumah. Kalau bukan karena khawatir dalam hatinya untuk putranya, dia mungkin benar-benar tertidur. Melihat tingkat kultivasi Xuan dari menantu perempuannya, itu pasti mencapai puncaknya, tingkat yang sangat mendalam dan menakutkan. Dibandingkan dengan putranya, dia hanya bisa lebih kuat dan tidak lebih lemah. Benar-benar sebuah misteri bagaimana anak lelakinya ini dapat mencapai tingkat gadis-gadis pacaran. Untuk benar-benar berhasil menemukan seorang gadis cantik yang berpengalaman dalam kultivasi Xuan, dengan karakter, sikap, dan rahmatnya semua mencapai tingkat tinggi dan membawanya rumah. Betapa luar biasa. Dongfang Wenxin masih tidak tahu bahwa dia meremehkan putranya. Menantu perempuannya yang baik ini, adalah orang nomor satu dari Tianfa, seorang pemimpin zaman sekarang, salah satu kepala dari 3 tanah suci dan 1 tanah ganas, seorang penguasa 1 generasi. Jika dia tahu semua ini, Dongfang Wenxin mungkin akan pingsan di tempat. Segera, sebuah lembah diagonal besar muncul sebelum Jun Moxie. Tanpa ragu-ragu, dia melompat ke lembah. Chu Qihun mengikuti langsung setelah itu, sosoknya jatuh seperti kepingan salju. Ketika dia mendarat, Jun Moxie sudah berdiri di depannya, matanya menyala dingin saat dia mengawasinya. Kecepatan yang sangat bagus. Kemampuan baik. Kedua orang itu berbicara bersamaan. Saat mereka memuji yang lain, sedikit kengganan bisa terdengar dalam nada satu sama lain. Kedua pembunuh itu tahu dalam hati mereka bahwa kontes kecepatan ini berakhir dengan hasil seri. Jun Moxie yang memiliki keuntungan dalam bergerak pertama tidak berhasil membuang Chu Qihun dari ekornya. Chu Qihun yang mengejar dengan ganas juga gagal mengejar Jun Moxie. Adapun teknik mereka, keduanya juga cocok. Mei Sueyan dan Dongfang Wenxin tiba seperti kepulan asap, mendarat beberapa zang jauh dari keduanya. Seperti yang Dongfang Wenxin tebak, teknik gerakan Mei Sueyan ada di atas keduanya. Hanya karena dia tidak ingin mengganggu pertandingan keterampilan ini, dia tidak menunjukkan kemampuannya sepenuhnya. Jun Moxie sudah mengumumkan pendiriannya tentang masalah ini. Pertandingan pertama adalah kontes kecepatan dan keterampilan, pada saat yang sama, dia mengisyaratkan kepada Mei Sueyan bahwa dia tidak ingin campur tangan siapapun. Mata Jun Moxie setajam elang saat dia tersenyum ringan. Senyum kejam berdarah dingin yang belum pernah muncul sebelumnya tergantung di wajahnya yang tampan. Chu Qihun, biarkan aku melihat keterampilan tempur dekatmu. Chu Qihun balas menatap dengan tenang kembali. Aku akan mencari bimbinganmu. Tidak ada yang mengambil langkah pertama saat mereka berdiri berhadapan. Tapi tiba-tiba, seolah-olah mereka telah bergerak pada saat yang sama, Chu Qihun bergegas maju, sepasang tinju besi tiba-tiba pecah kepingan salju di depannya, momentumnya tampaknya tak terbendung. Jun Moxie juga bergerak maju untuk menemuinya dengan kecepatan tinggi. Keduanya seperti sepasang kereta yang masuk, saling berhadapan lebih dulu. Pada saat terakhir sebelum keduanya melakukan kontak, sosok mereka tiba-tiba melintas dengan aneh. Jun Moxie menghilang lebih dulu, dan pada saat yang sama, Chu Qihun juga menghilang. Medan pertempuran sengit ini tiba-tiba kosong. Tapi di tengah lapangan, suara meninju dan menendang keras bisa terdengar. Salju di tanah terbang tanpa alasan. Suara pukulan dan tendangan praktis dihitung dengan ratusan per detik. Tapi, mayat kedua orang itu tidak muncul sama sekali. Mereka berjatuhan di udara, tak berbentuk dan tak bisa dilacak. Namun, angin melolong yang mendekati arena langsung bubar, dan bahkan kepingan salju hancur berantakan dan dikirim terbang kembali. Atap salju tebal telah terbentuk di udara di atas keduanya. Salju ini telah berhenti jatuh dan perlahan terakumulasi menjadi dinding yang kokoh. Pak! Dengan suara keras, dua bayangan putih muncul pada saat bersamaan. Dengan kecepatan yang hampir sama persis, mereka meluncur melalui atap salju. Dan dalam proses keluar mereka masih saling menyerang dengan gila. Setiap serangan diarahkan ke titik vital lawan mereka. Jika salah satu serangan mendarat pada tandanya, lawan paling tidak akan berubah menjadi lumpuh. Jun Moxie menamparkan dengan telapak tangannya, tipis dan ilusi, setengah jalan, telapak tangan berubah menjadi cakar yang merobek tanpa ampun ke tenggorokan Chu Qihun. Chu Qihun mengangkat bahu kanannya, menghalangi sebelum tenggorokannya. Tangan kirinya melesat dengan kecepatan yang mirip kilat, meninju ke arah kuil Jun Moxie. Jun Moxie memiringkan kepalanya, dan kakinya menendang 3 kali tanpa suara. Target mereka adalah Zongqi, San Yuan, dan Dantian Chu Qihun, 3 titik akupuntur yang hebat. Selama salah satu dari mereka mendarat, Chu Qihun akan langsung kehilangan nyawanya. Pada saat yang sama, telapak tangan pertama Jun Moxie menabrak siku Chu Qihun, setelah itu, 3 suara lon keluar, dan keduanya berjungkir balik di udara dan mendarat dengan kuat di tanah. Ternyata 3 tendangan Jun Moxie kebetulan menendang ketiga tendangan licik milik Chu Qihun. Chu Qihun tidak bisa menahan nafas dengan pujian di hatinya.
Dia memiliki banyak pengalaman sebagai seorang pembunuh selama hampir 100 tahun. Setelah setiap pekerjaan, dia akan selalu berpikir keras dan panjang tentang bagaimana meningkatkan teknik dan gayanya. Namun, dia masih tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun atas anak ini. Pertempuran belum berakhir. Bahkan, itu baru saja dimulai. Jun Mosie baru saja menstabilkan langkahnya ketika tubuhnya berayun dan dia berubah menjadi embusan angin. Chu Ki-hun mendengus dingin, kali ini, dia tidak menggunakan teknik gerakan apapun. Sebaliknya, ia mulai berputar dengan cepat di tempat seperti gasing. Tangan dan kakinya seperti lengan 1000 tangan Guanyin, menutupi seluruh tubuhnya dengan sangat cepat sehingga terlihat seperti banyak lapisan bunga lotus yang mekar, melindunginya dan menyerang balik dengan kekuatan penuh. Angin bergejolak diaduk di sekitar Chu Ki-hun, membungkusnya dengan tornado kecil. Banyak aliran ki meledak keluar dari tornado, meluncurkan serangan ke segala arah terus-menerus, termasuk bagian atas dan bawah. Tornado menghantam semua salju di daerah itu, menariknya hingga menjadi pilar putih tebal naga salju, melesat dengan marah melintasi 9 langit. Peng-peng. Serangkaian dampak berat terdengar, bersama dengan suara ledakan keras. Akhirnya, dengusan teredam. Pilar salju tiba-tiba hancur, dan tubuh Jun Mosie muncul. Chu Ki-hun, yang berdiri di seberangnya, mundur 3 langkah, dan bajunya terkoyak. Sebuah telapak tangan jernih muncul perlahan di dadanya, dan 2 suara memekakkan telinga terdengar di belakangnya. 2 potong kain telapak tangan jatuh dari jubahnya. Chu Ki-hun mendengus dingin, menghirup udara dan tiba-tiba meraung, kamu akan menerima serangan dariku juga. Tubuhnya naik dan dia tiba-tiba menghilang di udara. Kali ini, giliran Jun Mosie untuk bertahan. Jun Mosie melakukan hal yang sama dengan Chu Ki-hun sebelumnya, dia tidak menggunakan teknik gerakannya untuk menghilang, dan malah mulai melangkah cepat. Kedua kakinya secara konstan mengubah posisinya dengan sangat cepat, dan tubuhnya tiba-tiba naik dan turun. Ketika tubuhnya bergegas, mencapai ketinggian 10 zang, tapi ketika dia mendarat, itu hanya ukuran cebol. Gedoran yang terus-menerus terdengar seperti angin yang bertiup di atas daun teratai dan hujan yang menghantam daun pisang. Berkelompok dan tak ada habisnya. Akhirnya, dengan cahaya hei terdengar, tubuh Jun Mosie tiba-tiba meluncur keluar 7 zang seolah-olah dia telah menginjak seluncuran air. Pada saat yang sama, Chu Ki-hun muncul di tempat aslinya, matanya mengungkapkan jejak kekecewaan. 2 suara yang nyaris tak terdengar pelan, sebuah telapak tangan muncul di bahu kiri Jun Mosie, dan 2 potong kain yang samar bisa dilihat di betisnya. 2 serangan Chu Ki-hun yang terkuat telah memaksa Jun Mosie untuk melompat 10 zang ke langit. Karena itu, 2 serangan yang seharusnya mendarat di punggungnya menabrak betisnya. Pertandingan pertarungan jarak dekat telah hilang oleh aku. Chu Ki-hun tampak agak tertekan. Namun dia mengangkat kepalanya. Meskipun orang bisa melihat kekecewaan di wajahnya, tidak ada penyesalan di matanya. Matanya masih menyala dengan niat bertempur, namun, masih sedingin dan setenang es. Kamu biarkan aku menang, tapi ini kemenangan tipis. Wajah Jun Mosie juga agak jelek. Dia telah menggunakan palam tubuh 8 trigram, tangan subduing naga Shaolin, 18 arhat tangan, dan bahkan gaya Tan Kick, Hungga, dan Long Fist, beralih di antara total 37 gaya bela diri, untuk nyaris menghalangi badai Chu Ki-hun seperti serangan. Pada akhirnya, masing-masing pihak menerima 3 pukulan telapak tangan masing-masing. Tapi Chu Ki-hun telah dipukul di dada depan, dan punggungnya, semua posisi fatal. Sedangkan Jun Mosie dipukul di bahunya dan betisnya. Dengan satu lirikan, Jun Mosie telah mengambil keuntungan, dan kemenangannya jelas. Dalam pertarungan hidup dan mati yang nyata, Chu Ki-hun akan mati tanpa keraguan, tapi Jun Mosie juga akan sangat terluka dan cacat. Meskipun lumpuh lebih baik daripada mati, itu masih bukan kemenangan penuh. Jadi, ketika Jun Mosie mengatakan bahwa itu adalah kemenangan tipis, itu benar-benar sentimen dari hatinya. Tentu saja, jika itu adalah pertempuran hidup atau mati yang nyata, selama Jun Mosie menggunakan seni melarikan diri Yin Yang, atau kekuatan 5 elemennya, dia bisa mendapatkan kemenangan dengan mudah. Tapi pertarungan ini berkaitan dengan judul, Raja Pembunuh. Karena itu, Jun Mosie ingin mengandalkan keterampilannya sendiri, dan mengalahkan Chu Ki-hun dengan meyakinkan. Jika tidak, dia tidak akan mengerti mengapa dia kehilangan bahkan jika dia kalah, dan Supreme Assassin yang bangga ini tidak akan pernah ditenangkan bahkan dalam kematian. Pedang. Chu Ki-hun mengangkat tangannya, dan Autumn Dew Invincible Sword muncul di tangannya dengan cahaya menerawang. Ujung bilahnya tampak mengalir dengan tajam, dan seluruh langit salju bergabung dengan sosoknya menjadi pemandangan seperti mimpi yang sempurna. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan dengan pertempuran ini. Pemenangnya hidup, dan yang kalah akan mati. Chu Ki-hun berkata dengan dingin saat sinar tajam bersinar di matanya. Jika begitu, kamu akan kehilangan tanpa keraguan. Jun Mosie tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya. Dengan lembut dentang, tajam, jelas, dan resonansi tajam terdengar.
Pedang yang tak tertandingi Ki bergegas ke atas ke langit, muncul tiba-tiba di tangan Jun Mosie. Pegangan pedang panjang itu duduk dengan tenang di tangannya. Bila pedang itu berwarna perak cerah dan sangat cemerlang. Sebuah cahaya merah pekat dipantulkan dari permukaannya. Pedang Ki berkedip tak menentu, dan aura yang tak bisa dijelaskan melonjak darinya, bermartabat dan tinggi. Target aura ini tiba-tiba, bukan Chu Qi-hun, tapi pedang Dewa Musim Gugur yang tak terkalahkan di tangannya. Situasi ini seperti seorang kaisar yang berjalan-jalan dan kebetulan bertemu pejabat bawahannya. Kesombongan kaisar begitu dalam sehingga memancar dari tulang belulangnya. Bahkan jika dia melirik seseorang, orang itu akan merasakan tekanan yang tidak terlihat. Ini adalah pedang ilahi, darah api kuning. Dan sekarang, aura yang dipancarkannya adalah penindasan bawaan dari seorang kaisar di antara pedang. Subscribe Penatua. Dalam sekejap bawah darah api kuning tidak terhunus, Chu Qi-hun tiba-tiba merasa seolah-olah pedang musim gugur embun tak terkalahkan yang telah menemaninya sepanjang hidupnya tiba-tiba kehilangan kendali dengannya. Mata Chu Qi-hun melebar karena kaget. Dia hampir percaya bahwa Autumn Dew Invincible Sword sudah tidak ada di tangannya lagi. Namun, sedikit beban di tangannya memberitahunya dengan jelas bahwa dia masih menggenggam Autumn Dew Invincible Sword. Ini, apa yang terjadi? The Autumn Dew Invincible Sword adalah rekannya yang paling setia dan dapat diandalkan. Itu juga ciri khasnya sebagai pembunuh tertinggi. Chu Qi-hun menghargainya sebagai hidupnya, dan setiap kali dia memegangnya, akan ada perasaan rumit terkait dengan darahnya. Seolah-olah dia adalah pedang. Setiap kali dia berpikir tentang membunuh seseorang, dia juga akan merasakan haus darah dari pedang. Kadang-kadang, pedang itu bahkan akan membentuk resonansi dengan rohnya. Itu adalah penggabungan manusia dan pedang yang nyata sebagai satu, keduanya tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Tetapi pada saat ini, perasaan rumit yang luar biasa itu tiba-tiba hilang, menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Chu Qi-hun bisa merasakan telapak tangannya berkeringat berat. Pada saat ini, Chu Qi-hun benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya dalam pertarungan ini, sepenuhnya dan sepenuhnya. Masih ingin bertarung? Kamu sudah kalah. Namun, kamu tidak kalah dari aku, tetapi untuk pedangku. Lebih tepatnya, pedangmu sudah diserahkan pada darah api kuningku. Jun Mosie tidak mengharapkan situasi seperti itu. Sejak Jun Mosie menggunakan kemampuan mistis dari kekuatan emas untuk memurnikan darah api kuning, sangat sedikit pedang berharga yang bisa berdiri di depan aura kebanggaannya. Seiring dengan kemajuan Jun Mosie dalam kultivasi, arogansi darah api kuning juga meningkat. Pada saat yang kritis, ketika dia ingin bertarung dengan Chu Qi-hun, pertarungan yang sangat adil di mana dia bisa bertarung sesuka hatinya, orang itu benar-benar langsung kalah sebelum pertarungan dimulai. Siapa yang akan mengira bahwa saat pedang mereka tertarik sehingga akan terjadi perbedaan besar? Ini adalah keuntungan yang lengkap dan menghancurkan. Pedang menguasai semua senjata di dunia ini, dan rajanya adalah penguasa 10.000 pedang. Dengan 10.000 pedang di tangan, siapa yang berani tidak menyerah? Meskipun Chu Li-hun belum kehilangan, dan bahkan memiliki banyak niat pertempuran yang belum dirilis, tapi Autumn Dew Invincible Sword di tangannya sudah kehilangan keinginannya untuk bertarung, benar-benar menyerahkan sebelum Blood of Yellow Flames aura kerajaan. Di bawah tekanan besar dari darah api kuning, pada dasarnya tidak ada cara baginya untuk berjuang. Itu benar-benar ditekan sejak saat darah api kuning mengungkapkan ujungnya. Dalam sekejap, semua niat membunuhnya menghilang, bersama dengan semua niat pertempurannya. Saat ini, Autumn Dew Invincible Sword bahkan tidak sebanding dengan pedang besi biasa. Bagaimana pertarungan ini seharusnya berlanjut? Jun Mosie juga tercengang, tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Situasi ini sangat aneh, seperti dua kelinci saling bertarung. Seekor kelinci lari dan membawa kelinci lain sebagai penolong. Itu penuh percaya diri dan tertawa gembira, sampai melihat bahwa lawannya telah membawa harimau sebagai penolong. Bukankah ini intimidasi? Chu Qi-hun mencoba membangkitkan niat bertarungnya, bahkan memfokuskan niat membunuhnya dengan gila untuk menghasut pedangnya untuk memulihkan keadaan sebelumnya, tetapi usahanya semuanya sia-sia. Chu Qi-hun meraih gagang pedang begitu erat sehingga banyak pembuluh darah muncul di seluruh kulitnya. Dia tetap berdiri dengan tenang, tetapi dia tahu bahwa dia telah dikalahkan. Selain itu, dia kalah dengan cara yang paling menyedihkan, sampai-sampai benar-benar konyol dan membingungkan. Terhadap pembunuh yang mengerikan seperti ini yang tidak akan muncul bahkan dalam 10 juta tahun sekali, belum lagi pedangnya yang kehilangan kendali seperti ini, bahkan cacat terkecil sekalipun akan menyebabkannya kalah tanpa keraguan. Dalam pertarungan antara para pembunuh puncak, kalah adalah mati, dan kepastian kekalahan secara langsung berarti kematian yang terjamin. Pedangmu tidak diragukan lagi adalah pedang yang bagus. Jun Mosie tersenyum dan berkata, selama bertahun-tahun, kamu telah membunuh sejumlah orang yang tak terhitung dan menyapu tak tertandingi melalui tanah.
Dan pedangmu juga telah melahirkan roh dari makanan yang dibaptis oleh darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah membentuk koneksi dengan hati dan pikiran kamu, dan bahkan darah kamu. Pada titik ini, itu sudah bisa dikatakan sebagai senjata ilahi kelas atas. Namun, itu masih hanya seorang anak di antara senjata ilahi kelas atas. Dengan demikian, respon bawaannya saat bertemu dengan pedangku adalah tunduk demi pelestarian diri. Petik 2. Chu Qihun mengerutkan alisnya dan sedikit keraguan melintas di matanya saat dia menjawab dengan dingin, "Oh." Namun, jika kamu menyalakan niat untuk bertarung meskipun kamu yakin akan kematianmu, emosi yang kuat semacam itu pasti akan merangsang pedangmu dan membangunkan hubungan di antara kalian berdua. Ini juga satu-satunya cara untuk membangkitkan pedangmu pada saat ini dan melanjutkan pertempuran. Karena meskipun kamu tidak akan mengetahuinya, tetapi pedang kamu itu sangat jelas tentang satu hal. Saat itu berbenturan dengan pedangku, itu akan segera hancur. Petik 2. Jun Moxie tersenyum ringan dan melanjutkan, tapi jika itu terjadi, pertempuran ini akan kehilangan arti aslinya. Jika aku bertarung melawan kamu dengan senjata ilahi, itu tidak akan ditentukan oleh skill jika aku menang, dan jika aku kalah, aku masih akan menjadi bahan tertawaan. Meskipun kamu memiliki niat untuk mengambil hidup aku hanya ingin menentukan pemenang di antara kita berdua. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa jika Assassin Agung musnah, dunia ini akan langsung menjadi jauh lebih membosankan. Itulah sentimen tulus aku, dan itu tidak diucapkan dengan ringan. Aku benar-benar tidak memiliki keinginan untuk membunuh seorang pembunuh tak tertandingi seperti kamu, dan aku berhasrat untuk menghancurkan senjata berharga yang mengembangkan semangatnya sendiri. Petik 2. Jun Moxie mengangkat kepalanya dan menatap Chu Qihun. Chu Qihun, mengapa kita tidak mengakhiri pertandingan kita di sini hari ini? Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sebenarnya, aku bahkan lebih enggan daripada kamu untuk melihat kompetisi ini berakhir seperti ini. Dalam kehidupan seseorang, sulit untuk menemukan teman sejati, namun, bahkan lebih sulit untuk menemukan lawan yang layak. Aku percaya bahwa kamu juga dapat memahami perasaan aku saat ini. Petik 2. Chu Qihun terdiam sesaat dan bibirnya menegang. Kamu benar, jika aku memaksakan sesuatu dan bersikeras untuk melanjutkan pertarungan, itu hanya akan menjadi arogan dan mencari kematian. Makna asli dari pertarungan itu akan hilang, dan aku juga akan membebaskan partnerku yang paling berharga sampai mati. Tapi, aku masih ingin melihat pedangmu. Aku ingin tahu seperti apa senjata ilahi itu, bahwa itu bisa membuat Autumn Dew Invincible Swordku merasa takut sebelum bertarung, dan kalah sebelum pertarungan dimulai. Petik 2. Permintaan Chu Qihun sebenarnya adalah permintaan yang sangat tidak masuk akal dan bahkan bisa dianggap tidak masuk akal. Pedang yang disempurnakan cocok dengan seorang pembunuh hanya setara dengan kehidupan kedua dengan pembunuh itu. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dilihat orang lain sesuka hati? Hal yang sama berlaku untuk Autumn Dew Invincible Sword milik Chu Qihun. Bagaimana itu bisa diambil dan ditunjukkan kepada orang lain dengan sembrono? Belum lagi bahwa ini adalah darah api kuning Jun Moxie. Jujur, Chu Qihun juga tahu bahwa permintaannya sangat tidak masuk akal. Bahkan jika Jun Moxie menolaknya, itu akan berada dalam harapannya. Namun, dia masih menatap Jun Moxie dengan tegas karena dia tidak yakin dengan kehilangannya. Kedua kekuatan kita kira-kira berada pada level yang sama. Mengapa aku yang harus kalah karena perbedaan senjata aku? Apa yang begitu berbeda tentang pedangmu yang bahkan pedang Dew musim gugur yang tak terkalahkan akan tunduk sepenuhnya, bahkan kalah dalam pertempuran sebelum bertarung? Chu Qihun yang telah membentuk ikatan dengan Autumn Dew Invincible Sword tidak mengingini senjata ilahi Jun Moxie. Namun, rasa penasarannya telah mencapai tingkat yang ekstrim. Kalau tidak, dia tidak akan membuat permintaan lancang seperti itu. Untuk permintaan ini, Jun Moxie hanya membuat suara tumpul di tenggorokannya sebagai pengakuan ketika dia mengangkat pedang panjang di tangannya dengan ringan, membawanya ke bibirnya dan bertanya dengan ringan, orang ini tidak yakin tentang kehilangannya dan ingin melihat kamu. Bisakah dia? Suaranya ringan dan lembut, seolah dia membujuk seorang anak. Darah api kuning bergetar dan tangisan pedang yang tajam terdengar. Bahkan Chu Qihun yang berdiri di seberangnya dapat dengan jelas mendengar kesombongan dan kebanggaan. Jun Moxie tersenyum dan memanggil Chu Qihun. Kamu mungkin melihatnya, tapi hanya dengan tanganku. Pada saat ini, Mei Sueyan dan Dong Fang Wenxin baru saja berjalan. Ketika mereka mendekati dekat, Mei Sueyan dan Dong Fang Wenxin keduanya melebar dengan tak percaya ketika mereka melihat adegan yang sama sekali tidak bisa dijelaskan pada saat yang sama. Jun Moxie dan Chu Qihun, yang masih bertarung dengan kejam beberapa saat yang lalu, saat ini sedang berdiri bersama, kepala mereka saling bersentuhan saat mereka menatap tajam ke arah pedang di tangan Jun Moxie. Wajah Chu Qihun terutama dipenuhi dengan ekspresi hormat. Ini adalah pedang ilahi, senjata mimpi dari setiap pembudidaya Suan. Ini adalah pedang bagus yang sempurna sebagai teman untuk menemani seorang prajurit sepanjang hidup mereka.
Tapi hal yang paling mengejutkan Mei Sueyan adalah bahwa Chu Ki-hun benar-benar tidak melakukan tindakan pencegahan pertahanan sedikit pun sebelum Jun Mosie. Dan bila darah api kuning menunjuk langsung ke arahnya saat itu terletak di telapak tangan Jun Mosie. Jika Jun Mosie memutuskan untuk meluncurkan serangan mendadak, Chu Ki-hun bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Satu serangan pasti akan memotongnya menjadi dua bagian. Bagaimana mungkin seseorang dengan kesadaran rendah seperti itu masih menjadi raja asasin sebelumnya? Dan ada Jun Mosie. Orang ini memamerkan pedangnya yang berharga dengan ekspresi sombong di wajahnya. Tubuhnya sama-sama terbuka lebar, tanpa sedikit pun pertahanan. Apa yang salah dengan dua orang ini? Apakah mereka menjadi gila, atau menjadi bodoh? Apakah otak mereka dibanjiri air pada saat mereka tidak melihat? Setelah waktu yang lama, Chu Ki-hun merobek tatapannya dengan enggan dan mundur beberapa langkah. Aura dingin itu sekali lagi muncul di sekitar tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya, menggunakan wajahnya untuk menerima kepingan salju yang jatuh, berharap itu bisa memadamkan api di dalam hatinya. Desahan panjang terdengar dari mulutnya. Pedang suci seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Betapa menakjubkan. Ini benar-benar pembuka mata bagi aku. Pertandingan ini, bukan ketidakadilan bagiku untuk kalah, bahkan ketidakadilan bagi Autumn Dew Invincible Sword kalah. Tidak, pedang Dew musim gugur yang tak terkalahkan memiliki penilaian yang lebih baik daripada aku. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Petik 2. Jun Mosie tertawa senang, di dunia ini, masih ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Chu Ki-hun menundukkan kepalanya dan menyentuh pedang Autumn Dew Invincible-nya dengan ringan saat emosi yang mendalam masih melekat di matanya. Darah api kuning Jun Mosie tidak diragukan lagi adalah senjata ilahi yang tiada taranya di bawah langit, dan bahkan merupakan harta karun puncak yang menaklukkan semua. Dibandingkan dengan pedangnya sendiri, pedang itu lebih unggul dalam banyak hal. Namun, Chu Ki-hun masih merasa bahwa pedang ini di tangannya adalah senjata yang paling cocok untuknya. Pedang Dew musim gugur yang tak terkalahkan adalah pedang yang benar-benar paling penting baginya. Tidak peduli seberapa bagus pedang orang lain, pedang ini telah menemaniku sejak lama. Seorang pembunuh tidak memiliki saudara, hanya pedangnya. Pedang ini adalah kerabatku. Tidak ada senjata ilahi lain atau senjata abadi yang tiada taranya yang bisa menggantikannya. Chu Ki-hun membelai Autumn Dew Invincible Sword dengan lembut. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan nada menghibur dan emosi gelisah yang datang dari pedang. Tubuh Chu Ki-hun bergetar ringan sebagai tanggapan. Sebelumnya, ia memiliki paling banyak kasih sayang pada pedang dan merasa bahwa itu sangat cocok untuknya, atau bahkan mereka memiliki hubungan dengan darah. Namun, dia tidak pernah sekalipun merasakan emosi apapun yang ditransmisikan dari pedang ini kepadanya. Tetapi hari ini, pada saat ini, dia dengan jelas merasakannya. Pedang ini seperti manusia, itu punya perasaan dan emosi juga. Subscribe Penatua. Perasaan luar biasa ini menyebabkan hati Chu Ki-hun yang selalu tenang seperti air di sumur bergetar tanpa sadar sesaat. Karena kita sudah memutuskan untuk mengakhiri pertarungan, aku ingin bertanya tentang satu hal. Jun Mosie mencium pedangnya yang berharga dan menyimpannya. Haha, hari ini, hal kecil ini benar-benar membuat wajah kakak ini terlalu banyak. Saat itu keluar dari sarungnya, pedang lawan langsung mengangkat bendera putih dan menyerah. Apa yang disebut bantalan anggun dari seorang kaisar pedang? Apa yang disebut penguasa berdaulat di bawah langit? Ini adalah... Hari ini benar-benar luar biasa. Apa? Chu Ki-hun mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan lembut. Setelah acara apresiasi pedang berlalu, Assassin Chu Agung juga langsung mendapatkan kembali ketenangannya yang dingin. Karena kamu dipanggil sebagai assassin tertinggi, maka profesimu seharusnya menjadi pembunuh bayaran. Organisasi pembunuh nomor 1 di Suan-Suan, Balai Pedang Darah, apakah mereka orang-orangmu? Jun Mosie bertanya dengan nada serius, matanya berubah sedikit merah darah. Apakah kamu memandang rendah aku, atau kamu terlalu banyak berbicara tentang sekelompok penjahat itu? Mungkinkah kamu berpikir bahwa aku, Chu Ki-hun, akan memiliki koneksi dengan banyak sampah? Orang-orang itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa sepatu ayah ini. Chu Ki-hun menatapnya dengan sedih. Bepergian 1000 li hanya dengan satu pedang dan melewati perjalanan 10.000 li dalam pengasingan tertutup. Satu orang dengan satu pedang, aku menikmati kesendirianku dan pembantaian, itu aku, Chu Ki-hun. Anjing macam apa itu Blood Sword Hall? Ayah ini tidak mengenal mereka. Petik 2. Lalu, aku bisa mengatur pikiranku dengan nyaman. Aku senang mereka tidak ada hubungannya dengan kamu, jika tidak, bahkan jika aku lebih mengagumi kamu, kamu masih harus mati hari ini. Hati Jun Mosie santai dan dia menyatakan dengan santai. Haha, bahkan jika kamu tidak ingin membunuhku, aku masih mati tanpa ragu kali ini. Aku tidak pernah sekalipun memiliki harapan bahwa aku bisa keluar hidup-hidup dan kembali ke dunia petinju setelah ini. Petik 2. Chu Ki-hun tertawa keras, wajahnya pahit dan belum diriset. Ini benar-benar tidak mudah menjadi kambing hitam kamu, demi membunuhku.
ketiga tanah suci mengirim tidak kurang dari 300 ahli terkenal. Aku pertama kali bersembunyi di pegunungan terpencil dan kemudian di antara kerumunan, tetapi diusir lagi dan lagi dalam suksesi cepat. Pengepungan mereka semakin dekat, dan perjuangan terakhir sudah dekat. Sebelumnya, aku bisa mengklaim dijebak oleh kamu, tetapi sekarang, aku juga telah membunuh 3 ahli Supreme Blood Ocean. Kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan. Dalam 1000 li gunung dan sungai ini, aku ingin tahu lokasi mana yang memiliki feng shui yang cukup baik untuk menguburkan Chu Qihun. Petik 2. Ketika dia berbicara tentang kehidupan dan kematiannya sendiri, wajahnya tetap tidak bergerak dan tenang. Seolah-olah masalah ini sama sekali bukan urusannya. Sebagai raja di antara para pembunuh dari satu generasi, dia sudah menerima kemungkinan kematian sejak lama. Apakah itu kematian orang lain, atau miliknya, itu semua sama baginya. Kenapa kamu tidak bersembunyi di kota-kota yang sibuk? Mungkin sulit untuk menyembunyikan diri kamu sepenuhnya di kota besar yang terstruktur dengan baik, tetapi kota normal bukanlah tempat yang buruk untuk bersembunyi. Tanya Jun Mosie. Apakah aku, Chu Qihun, sampah kecil di tingkat pencuri anjing dan pencuri ayam? Aku seorang pembunuh. Aku telah membunuh orang baik dan orang jahat tanpa pandang bulu, tetapi aku tidak pernah menyebabkan orang yang tidak bersalah mati untuk aku. Meskipun aku telah membunuh orang seolah-olah mereka adalah gandum, mereka yang mati karena aku semua mati oleh pedang atau tangan aku. Ekspresi Chu Qihun tetap dingin dan tenang, dan matanya berkobar dengan kebanggaan yang unik. Ini adalah seorang pembunuh. Jika aku mati di tangan orang lain suatu hari, aku tidak akan merasa dirugikan. Chu Qihun tersenyum dingin dan memalingkan wajahnya ke atas. Karena aku keluar untuk membunuh orang lain, aku sudah siap untuk membuat hidupku diklaim oleh orang lain juga. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang hal semacam ini, kamu seorang pembunuh juga, mungkinkah kamu tidak memahami logika ini? Petik 2. Mata Jun Mosie berbinar. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Sama seperti bagaimana Jun Mosie memiliki prinsipnya sendiri yang tidak akan pernah ia bengkokkan, Chu Qihun memiliki kesombongan yang juga miliknya. Seperti yang dikatakan Chu Qihun, kekuatan 3 tanah suci dan jajaran mereka kali ini sangat kuat. Bahkan dia dan Mei Sue yang tidak akan memiliki kepercayaan diri dalam bentrokan langsung dengan mereka, dan hanya bisa bersembunyi dan menghindar, tanpa ada kemungkinan pembalasan. Apa yang bisa dilakukan Chu Qihun? Fakta bahwa Chu Qihun bisa bertahan sampai sekarang sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Hanya dengan mengandalkan teknik pembunuhan, mungkin saja untuk berurusan dengan 1 atau 2 pengejarnya. Tetapi jika dia bahkan terikat untuk sesaat, ratusan ahli yang kuat akan segera berkerumun menuju lokasi dia. Bahkan jika teknik gerakan Chu Qihun luar biasa, apa gunanya? Lagi pula, dia tidak bisa menghilang ke pagoda Hongjun seperti Jun Mosie, benar-benar melepaskan dirinya dari dunia ini. Ambil pertempuran sehari yang lalu misalnya, jika bukan karena Jun Mosie mengulurkan tangan membantu, menciptakan posisi terbaik bagi Chu Qihun untuk mengambil tindakan, tidak mungkin dia bisa membunuh 2 ahli yang kuat dan melumpuhkan 1 dalam 1 langkah. Jika Chu Qihun mengikuti rencana awalnya untuk meluncurkan serangan mendadak, dia hanya akan bisa membunuh 1 orang paling banyak. Dia akan sangat beruntung jika dia bisa melarikan diri dengan aman setelah meluncurkan serangannya dan mengungkapkan dirinya, dari mana dia mendapatkan kemampuan untuk menyingkirkan 3 pengejar kuat dalam 1 pukulan. Sebelum ini, aku tidak mau mati begitu saja. Karena aku bahkan tidak tahu siapa yang mengatur aku. Dengan demikian, aku bertekad untuk tetap hidup dan mencari tahu kebenaran. Chu Qihun memandang Jun Mosie dengan emosi campur aduk saat dia melanjutkan. Sekarang, keinginan ini akhirnya terpenuhi. Untuk bisa melihatmu sebelum kematianku, aku merasa ditenangkan. Mungkin kamu bukan pembunuh sejati, tetapi kamu pastilah pembunuh bayaran terkuat dan tak tertandingi yang pernah aku lihat dalam hidup aku. Aku bahkan akan mengatakan bahwa kamu lebih kuat dari aku. Karena kamu jauh lebih muda dariku. Aku hanya berharap kamu bisa menjanjikan 1 hal kepada aku. Petik 2. Chu Qihun menatap dengan serius pada Jun Mosie dan berkata, aku bisa mati, Chu Qihun bisa mati. Tapi, asasin tertinggi tidak bisa binasa. The Assassin tertinggi, ini bukan sembarang agung lainnya. Juga bukan judul untuk tingkat kultivasi Xuan, itu merujuk pada Supreme yang sejati. Ini kehormatan tertinggi di dunia para pembunuh. Chu Qihun mengucapkan setiap kata dengan keras. Aku pikir kamu mengerti arti dari kata-kata ini lebih baik daripada aku. Bagaimana jika kamu tidak harus mati? Atau lebih tepatnya, bagaimana jika Chu Qihun dan asasin tertinggi keduanya tidak mati? Jun Mosie menatapnya dengan serius. Jika asasin agung membutuhkan bantuan orang lain, dia tidak lagi layak disebut sebagai asasin tertinggi. Chu Qihun menolak dengan datar. Dia bahkan tidak membiarkan Jun Mosie menyelesaikan kata-katanya. Aku tidak butuh bantuanmu. Dan aku bahkan kurang mau berutang budi pada siapapun. Bahkan jika aku hanya di bawah 1 laki-laki dan di atas jutaan, aku masih tidak mau. Hanya ada langit yang jelas di atas asasin tertinggi, tidak ada yang lain.
Adapun soal menjadikanku kambing hitammu, tidak perlu merasa seperti kamu berutang padaku apapun. Karena, teknik gerakan kami terlalu mirip. Jika kamu naik ke tenaran lebih awal dari aku pasti akan mendorong semua kejahatan aku kepada kamu juga. Faktanya, bahkan tanpa keluar dari jalan untuk mengatur satu sama lain, kami berdua akan berubah menjadi tersangka atas tindakan yang lain. Petik 2. Chu Ki-hun tertawa canggung, benar-benar kehilangan semua belenggu pikirannya. Mungkin, seperti yang kamu katakan, kami tidak saling kenal sebelum ini. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, atau apakah aku menjebak kamu atau tidak akan ada sedikit pun rasa bersalah di hati aku. Di saat-saat kritis, demi kehidupan seseorang, tidak ada yang bisa dilakukan pria. Tidak ada alasan untuk menyalahkan tindakan yang dilakukan dalam kondisi seperti itu. Aku juga tidak pernah merasa ada yang salah dengan mengalihkan perhatian kepada kamu. Petik 2. Mata Jun Mosie berubah tajam saat dia melanjutkan, tapi jangan lupa, pemenang di antara kita belum ditentukan. Siapa yang akan mengklaim gelar Supreme Assassin masih belum jelas. Mungkin benar-benar hanya ada langit yang jelas di atas kepala pembunuh tertinggi, tetapi Chu Ki-hun, itu mungkin tidak benar untukmu. Jika aku hanya mewarisi gelar Raja Assassin karena kamu dibunuh oleh orang lain, itu akan memalukan bagi aku, bukan kehormatan. Petik 2. Chu Ki-hun menatap Jun Mosie dan mendengus, aku sudah kalah darimu dalam pertarungan jarak dekat. Kamu dapat melanjutkan dan mengklaim gelar dengan pikiran damai. Petik 2. Tapi apakah kamu benar-benar bersedia menyerahkan gelar Supreme Assassin seperti ini? Meskipun orang lain mungkin tidak tahu keadaannya, tetapi apakah kamu benar-benar berdamai dengan itu? Jun Mosie mengambil langkah maju dan menuntut. Bahkan jika aku tidak mau, apa yang bisa aku lakukan? Chu Ki-hun bergumam dengan muram. Pada saat ini, Mei Sue yang tiba-tiba berteriak, Mosie, ada banyak ahli yang bergegas ke sini tidak jauh. Sepertinya bate kamu sebelumnya menarik perhatian seseorang. Mari kita beralih ke tempat lain untuk berbicara. Petik 2. Wajah Chu Ki-hun berubah dingin ketika dia mengencangkan tangannya di gagang pedangnya. Karena kamu tidak sepenuhnya berdamai dengan kehilangan, mengapa kita tidak beralih metode untuk menentukan pemenang? Jun Mosie melanjutkan dengan ringan, tampaknya tidak terpengaruh oleh berita. Kamu juga sudah mendengarnya, orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah Supremes, atau bahkan Supremes, total ada 8. Mengapa kami tidak menggunakan orang-orang ini sebagai target untuk kompetisi kami? Kami akan menggunakan teknik pembunuhan terkuat kami sebagai taruhan. Dan lihat siapa yang menjadi milik kehormatan assassin tertinggi. Petik 2. Lihat siapa yang paling banyak membunuh. Mata Chu Ki-hun berbinar. Hanya angkanya saja tidak cukup, kita akan bersaing dalam kecepatan membunuh juga. Mata Jun Mosie berkobar dengan niat bertarung. Orang-orang ini bukan hanya musuhmu, tetapi mereka adalah musuh yang mengejar kamu untuk mengambil hidupmu. Kamu tidak ingin dibunuh oleh mereka, dan aku tidak ingin mereka hidup. Petik 2. Chu Ki-hun tertawa terbahak-bahak, kalau dipikir-pikir, aku, Chu Ki-hun akan bertemu dengan anak kecil sepertimu yang sangat aku sukai sebelum kematianku. Ini juga dianggap sebagai kebahagiaan besar dalam hidup. Baik, kami akan menggunakan pertandingan ini untuk menentukan siapa yang akan mengklaim kehormatan gelar Supreme Assassin. Petik 2. Tubuh Chu Ki-hun dan Jun Mosie menghilang bersamaan dengan tawa, benar-benar menghilang ke dalam badai salju. Hanya butiran salju yang terlihat jatuh dengan lembut di tanah. Mei Sueyan menghela nafas ringan dan dengan lambaian tangannya, sebuah lubang besar muncul di puncak salju di belakangnya. Dia dan Dongfang Wenxin bersembunyi di lubang, dan seluruh balok salju tertutup dengan sempurna lagi. Keterampilan ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari Jun Mosie setelah mereka meninggalkan keluarga Dongfang sebelumnya. Sekarang, itu membuktikan khasiatnya. So. Dalam waktu singkat, beberapa sosok melesat, mendarat di tanah bersalju. Dengan beberapa langkah cepat, mereka bergerak cepat ke seluruh area dan memeriksanya dengan cermat dengan kewaspadaan total. Setiap sudut area disisir dengan benar, sampai mereka akhirnya berhenti di tempat di mana Chu Ki-hun dan Jun Mosie bertukar pukulan sebelumnya. Seorang pria dengan wajah penuh dengan perubahan kehidupan berdiri diam ketika cahaya aneh melintas di matanya. Anggota tubuhnya kurus dan lemah dan dia mengenakan pakaian rami dengan topi tinggi di kepalanya. Ini adalah Ma Jiangming dari Kota Emas Agung. Di sampingnya, ada dua orang lagi dengan pakaian yang sama. 3 lelaki tua berjubah putih berjanggut panjang berjalan, melangkah ringan di atas tanah yang bersalju. Gerakan mereka anggun dan tidak terkendali, dan sikap mereka tenang dan tidak tergesa-gesa. Pedang panjang tergantung di pinggang mereka seperti ornamen sederhana. Lebih jauh ke belakang, ada dua ahli berjubah ungu dari Laut Darah Ilusi. Jubah ungu mereka sangat menarik di tanah berwarna putih ini. Ada para ahli dari ketiga tanah suci di sini. 1 Supreme Superior dan 2 Supremes dari Supreme Golden City, 1 Superior Supreme dan 2 Supremes dari Dunia Abadi Dewa, dan 2 Supremes Superior dari Laut Darah Ilusi. Lebih jauh, kedua ahli itu terlihat sama, mereka sebenarnya kembar.
Pertempuran terjadi di sini baru-baru ini. Ma Jiangming berkata perlahan ketika api hantu berkedip di matanya. Dia mengamati tanah yang berantakan dengan hati-hati dan sesekali melihat sekeliling dengan ragu. Hidungnya mengendus-endus dengan liar di udara dan sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah dengan kebencian. Seorang wanita. Ada bau seorang wanita. Seorang wanita pasti ada di sini beberapa saat yang lalu. Mungkinkah? Yang Mulia Mei. Petik 2. Subscribe Penatua. Niat membunuh di daerah ini sangat kuat. Namun, tidak ada bau darah, ini terlalu aneh. Seorang pria berjubah ungu bergumam dengan ekspresi serius. Kepalanya diturunkan ke tanah saat dia mencari dengan hati-hati. Untuk beberapa alasan, udara di sini terasa agak aneh. Setengah pukulan kemudian, ia menyimpulkan, dua niat membunuh yang sangat berbeda tetapi sangat kuat ada di sini, saling berbaur dan tercemar satu sama lain. Dari kelihatannya, perkelahian memang terjadi di sini. Namun, wanita itu tidak ikut serta dalam pertarungan. Ma Jiangming, selain mengendus gadis untuk membunuh mereka, apa gunanya hidung anjingmu itu? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata menjengkelkan Ma Jiangming di tengah pengamatannya, dia secara alami sangat tidak bahagia. Sejujurnya, saat dia melihat bahwa anjing mesum itu datang bersama mereka di sini bersama-sama, dua ahli berjubah ungu sudah agak tidak bahagia. Mengapa kita harus bepergian dengan sampah kelas rendah ini? Ruan kecil, apa artinya ini? Ma Jiangming memutar matanya dengan malas. Pria tua ini suka memperkosa dan membunuh anak perempuan, tetapi apa hubungannya dengan kamu? Kamu mengarahkan jari ke arah aku dan memarahi aku tanpa alasan yang jelas, apa yang kamu coba katakan? Dua pria berjubah ungu itu bernama Ruan Yin dan Ruan Yang, mereka adalah kembar terkait darah. Hanya ada 1 jam perbedaan antara kelahiran mereka. Para tetua biasa memberi dua nama ini julukan, Yin yang tidak lembut. 1. Ruan Yang berbicara dengan dingin, Ma Jiangming, lihat wajahmu yang menjijikkan saat mengucapkan kata-kata itu, aku bahkan tidak mau repot-repot memandangmu. Petik 2. Apa yang salah dengan penampilan orang tua ini? Kamu merasa cabul. Ma Jiangming cemberut dan menukas dengan suara tajam, bahkan jika orang tua ini cabul, aku masih tidak kotor seperti kakakmu. Pikirkan bisnis F***ing kamu sendiri. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Ruan Yin dan Ruan yang keduanya berbalik pada saat yang sama ketika tangan mereka pergi ke gagang pedang mereka. Ma Jiangming, kamu harus membayar harga untuk kata-kata kamu hari ini. Melihat ini, pemimpin para ahli berjubah putih di samping buru-buru maju dan menghentikan mereka. Apa yang kalian semua lakukan? Kami sedang menghadapi musuh yang kuat sekarang. 3 tanah suci agung kami telah sangat dipermalukan, saat ini, kita terikat oleh kebencian terhadap musuh bersama, dan kita harus bersatu melawan musuh luar. Bagaimana kita bisa mulai bertarung di antara diri kita sendiri hanya dengan beberapa kata? Jika semua orang hanya menahan sedikit kata-kata mereka, bukankah kita tidak akan memiliki masalah lagi? Petik 2. Pada saat yang sama, dia mendesah dengan murung di dalam hatinya. Lihatlah orang-orang yang ditugaskan di grup ini, selain dari orang mesum, hanya ada orang gila. Tidak ada yang bisa menerima yang lain, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk membentuk tim yang tepat. Dia sudah menjadi pemimpin sementara kelompok raktak tidak resmi, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan beberapa orang ini sama sekali. Menyebalkan sekali. Bai Wuxin, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah pemimpin grup ini? Pikirkan urusanmu sendiri. Seperti yang diharapkan, ketiganya berbalik dan meraung pada pria berjubah putih. Wajah Bai Wuxin berkedut dan dia melemparkan lengan bajunya dengan marah. Bagus, 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 maju dan bertarung kalau begitu. Berjuang sampai kedua sisi kamu terluka parah, dan jangan berhenti sampai pihak lain mati. Dan mudah-mudahan, ketika kamu selesai dengan pertarungan kamu, bajingan itu Chu Qihun akan muncul, dan kami bisa membiarkan dia bergabung dalam kesenangan. Petik 2. Ketiganya hampir mulai berkelahi berkali-kali di sepanjang jalan. Mungkin tanda zodiak mereka secara alami bertentangan satu sama lain atau sesuatu, tetapi mereka tidak pernah berhenti bertengkar sejak awal. Ruan Yin mendengus dingin dan berbalik. Tampaknya, penyebutan pembunuh tertinggi Chu Qihun masih menanamkan rasa takut di hati mereka. Memiringkan kepalanya ringan ke adik laki-lakinya, keduanya kembali memeriksa tanah untuk mencari petunjuk lain. Tepat pada saat ini, tiba-tiba suara terdengar saat aura tajam melesat ke punggungnya. Ruan Yin berbalik dengan kecepatan yang mirip dengan sambaran petir dan mengulurkan tangannya sebelum menarik mereka. Tubuhnya berputar satu lingkaran saat dia memegang item di tangannya. Objek berbinar dan berkilau, dan terasa sangat dingin saat disentuh. Saat itu disambar, itu melintas sejenak dan meleleh. Ini sebenarnya adalah jarum es kecil. Wajah penuh dengan keagungan, tetapi hati tidak tua, menyembunyikan belati dengan senyum tanpa ampun. Mungkinkah ini jiwa mengejar jarum jiwa Ma Jiangming? Ruan Yin segera marah saat tubuhnya menembak ke belakang. Dengan suara terdengar, pedang ramping muncul di tangannya. Spotlight menyala dan kembali ke Ma Jiangming sambil meraung, bajingan tua bermargama. Kamu benar-benar tercela.
Ayah ini murah hati dan membiarkanmu pergi, tetapi kamu sebenarnya masih ingin menyelinap menyerangku. Petik 2. Meskipun Ruan yang tidak tahu apa yang terjadi, melihat ledakan kakak laki-lakinya, dia langsung merasakan kemarahan di hati saudaranya. Seperti kata pepatah, hati saudara-saudara terhubung. Tanpa berpikir, dia juga menghunus pedangnya dan mengikuti tepat di belakang saudaranya, berteriak seperti guntur saat dia menikam ke arah Ma Jiangming. Meskipun Ma Jiangming telah berselisih dengan dua saudara Ruan sepanjang perjalanan mereka, dia masih seseorang yang bisa melihat gambaran besar. Selain itu, kedua belah pihak memiliki hambatan mereka sendiri dan tidak benar-benar pecah dalam pertarungan. Pada saat ini, dia benar-benar tidak dilindungi terhadap mereka, tetapi siapa yang mengira bahwa kedua orang ini akan benar-benar mengabaikan situasi mereka saat ini dan langsung menyerang. Karena terkejut sepenuhnya, Ma Jiangming hampir terkoyak oleh serangan gabungan kedua bersaudara itu. Dengan refleks cepat kilat, tubuhnya terbang keluar dengan asuah suara. Mencukur sedekat ini telah menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Jubah katun di tubuhnya telah dibelah terbuka, dan bahkan kaosnya telah diretas menjadi dua, memperlihatkan dadanya yang kurus dan kurus. Garis-garis merah terang bisa dilihat di dadanya, terbukti dia terluka oleh pedang Qi. Dengan hanya beberapa milimeter perbedaan, dada dan perutnya akan terbelah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia takut pada seberapa dekat dia dengan kematian. Ma Jiangming merasa seolah-olah dia berjalan tepat di gerbang neraka, nyaris tidak melewatinya. Rambutnya berotot ketika matanya memerah. Ruan Yin, Ruan Yang, kalian berdua benar-benar kejam hingga menyerang dengan fatal atas perselisihan verbal. Apakah kamu pikir orang tua ini takut padamu? Petik 2. Dia meraih gagang di pinggangnya, dan pedang panjang muncul berkilau di tangannya. Kemudian, dengan mengibaskan tangan kirinya, jarum besi tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Menderu dengan kejam, kedua belah pihak mulai bertarung dengan sengit. Kedua saudara Ruan bahkan lebih marah pada saat ini. Apakah kamu berpikir bahwa ayah ini tidak akan tahu bahwa kamu melemparkan serangan menyelinap kepada kami? Kamu sebenarnya sangat tak tahu malu, tetapi kamu masih berani berdebat begitu polos. Sungguh munafik. Suara dentang keras terdengar saat ketiganya memulai pertempuran besar. Anomali ini, belum lagi orang-orang dari dunia abadi yang abadi dan Bai Wuxin, bahkan Chu Qihun yang bersembunyi di balik bayang-bayang dan bersiap untuk menyerang terkejut tanpa kata-kata. Apa yang baru saja terjadi? Itu jelas hanya argumen lisan, tetapi bagaimana itu tiba-tiba menjadi pertarungan yang mematikan. Kelompok itu bertarung di antara dirinya sendiri sampai mati. Apa yang sedang terjadi? Pembunuh besar Chu telah meminjam sampul badai salju dan menyelinap, bersiap untuk meluncurkan serangan pertamanya. Dia sudah mengidentifikasi targetnya, Ma Jiangming dan saudara-saudara Ruan ini jelas tidak saling berhadapan, jadi dia bisa menggunakan titik ini untuk menjemput mereka. Tapi siapa yang mengira bahwa sebelum dia bisa bergerak, ketiganya tiba-tiba akan mulai bertarung di antara mereka sendiri. Dan itu jelas bukan jenis serangan menyelidik dalam perkelahian kecil. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya di mana kedua belah pihak meluncurkan serangan mereka dengan kekuatan penuh untuk membunuh. Bagi para ahli dengan kultivasi di ranah tertinggi-tertinggi, tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi begitu bodoh, bukan? Belum lagi ada musuh yang kuat yang bisa menyerang mereka kapan saja, pada saat-saat kritis semacam ini, ketiganya sebenarnya cukup ceroboh untuk bertarung di antara mereka sendiri. Chu Qihun tidak bisa memahami perilaku mereka, terutama perilaku Ma Jiangming. Pertengkaran mereka sudah dipecah dengan nasihat orang lain, dan lebih jauh lagi, dia hanya satu orang sementara yang lain punya dua. Apakah ada keperluan untuk pergi melakukan hal bodoh seperti itu? Mungkinkah orang yang tampak kuno ini kecanduan mencari masalah? Dia tidak pernah melihat pemimpin tertinggi yang terbelakang. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ma Jiangming adalah orang yang paling dirugikan di sini. Jarum es yang dipukul Ruan Yin belum ditembak oleh Ma Jiangming. Itu adalah karya Jun Mo Xie yang bersembunyi di bayang-bayang. Ma Jiangming jelas tidak tahu apa yang terjadi, dan sangat marah saat ini. Ketika dia melihat ketiga orang itu bertengkar, dengan karakter baik dari Tuan Muda Jun beserta prinsip-prinsipnya menghasut malapetaka, mengipasi nyala api, dan menambahkan minyak ke api, bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan untuk bergerak. Semakin banyak kamu bertengkar di antara kamu sendiri, semakin baik. Ini akan menjadi yang terbaik jika bisa berubah menjadi kebencian hidup atau mati, itu akan menjadi lebih menyenangkan. Berjuang, bertarung, aku akan lebih bahagia jika kalian berdua akhirnya saling membunuh. Kedua pembunuh besar itu menunggu dalam kegelapan, bersiap untuk menyerang kapan saja. Chu Qihun memanfaatkan segala sesuatu di sekitarnya, dan teknik anehnya, menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Adapun Jun Mo Xie, dia langsung menggunakan seni melarikan diri Yin Yang dan menghilang tanpa jejak. Dia sudah bergerak, dan efek dari langkah ini segera menjadi jelas, itu benar-benar menakjubkan. Ma Jiangming hanya satu orang, dan tentu saja bukan pertandingan melawan serangan gabungan dua saudara laki-laki pemimpin tertinggi.
Tapi bagaimana Jun Mosia membiarkannya kalah dengan mudah, menyiram api internal ini yang berhasil dia mulai setelah begitu banyak usaha. Sayang sekali, betapa tidak memuaskannya. Sayang sekali karena keahliannya yang hebat, Sambil memegang bola salju yang besar di tangannya, banyak jarum es terus-menerus keluar dari tangan Tuan Muda Jun. Lintasan jarum es ini sangat aneh, dan sudut mereka tidak dapat diprediksi dan aneh, menyebabkan saudara Ruan berteriak dan menangis dengan rasa sakit di negara bagian yang sangat menyedihkan. Ma Jiangming yang bertempur sendirian melawan dua hanya merasa lebih kuat dan lebih kuat saat pertarungan berlangsung. Itu seperti dimanapun pedangnya menunjuk, saudara-saudara Ruan akan panik dan jatuh kembali. Dengan suasana hatinya yang sangat terangkat, dia tidak bisa menahan tawa arogan. Bai Wuxin mencoba untuk memecah mereka dengan kata-katanya, tetapi tidak menghasilkan efek. Tidak ada yang peduli dengan pemimpin sementara ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri tanpa daya dan menonton pertunjukan. Hanya saja, dia tidak berharap bahwa pertarungan ketiga akan meningkat dan tumbuh lebih dan lebih intens. Terutama saudara-saudara Ruan, dua pakar agung tertinggi sebenarnya ditekan dalam pertarungan 2 lawan 1. Pada titik-titik kritis, mereka akan selalu berakhir menderita kerugian. Pada saat itu, kebencian mereka terhadap Ma Jiangming telah merasuk ke dalam tulang mereka, hanya demi wajah mereka tidak bisa kehilangan. Paha kedua sudah ditusuk berkali-kali oleh jarum es. Meskipun dengan kultivasi suan mereka, sedikit kerusakan ini tidak dapat menyebabkan mereka kerusakan, bahkan cedera ringan, tetapi rasa sakit yang disebabkan oleh jarum sangat menyiksa. Dan jika ini tidak cukup, pantat mereka terus-menerus ditusuk dengan jarum es, menyebabkan keduanya menjadi sangat marah. Daerah itu mungkin tidak mengancam jiwa, tapi itu sangat memalukan. Ini bukan membunuh orang, ini hanya mempermainkan mereka. Mata kedua saudara itu sudah benar-benar memerah. Pada awalnya, mereka hanya ingin memberi pelajaran pada Ma Jiangming. Tetapi ketika mereka bertarung, amarah mereka tidak bisa membantu tetapi untuk terbang ke langit, akhirnya mencapai tingkat di mana mereka tidak akan beristirahat sampai bajingan itu mati. Niat membunuh tanpa henti ini muncul karena masalah yang sangat sederhana. Ruan yang telah menerima jarum es yang sangat menyeramkan di pantatnya. Perbedaannya adalah, jarum es ini menusuk ke daerah yang sangat penting. Itu benar-benar menusuk ke krisannya. Seperti semua orang tahu, daging di daerah itu sangat lembut, itu adalah tempat yang benar-benar tidak dilindungi oleh Xuan Qi. Dengan demikian, rasa sakit itu bahkan lebih tak tertahankan daripada dipotong dengan pisau. Ruan yang sial menjerit keras dan melompat langsung ke udara. Suhu daerah itu juga lebih tinggi daripada sebagian besar bagian tubuh. Jadi sebelum dia bisa melakukan apapun tentang jarum es, itu sudah meleleh di dalam. Air dan darah yang membeku mengalir bersama, dan pada saat itu, tuan kedua Ruan tampak seolah-olah haidnya telah tiba. Di atas itu tampak seperti gelombang pertama, aliran terberat bulan ini. Dia tampak sangat celaka, dan kakinya terasa basah, dingin dan lengket. Penghinaan. Ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Terutama, orang yang menderita penghinaan ini, sebenarnya adalah ahli tingkat atas di ranah tertinggi. Subscribe Penatua. Ruan yang seperti singa yang marah dengan tongkat panas yang panas masuk ke anusnya. Dia menjerit dan meraung dengan marah, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah mengembang satu putaran. Mahkota rambutnya pecah dengan keras peng terdengar, dan rambutnya terurai seperti orang gila. Seolah-olah semua air di dasar laut tiba-tiba menemui badai. Ma Jiangming, kamu binatang buas, dasar sampah. Datang dan mati untuk ayah ini, kamu bajingan licik. Puan kedua Ruan meraung marah. Matanya terbuka lebar dengan gila, dan dia fokus sepenuhnya pada serangan tanpa mengganggu pertahanannya. Ini adalah serangan habis-habisan tanpa memperhatikan konsekuensi. Serangan gila total. Selesai. Jun Mosia menarik diri dari pertarungan dengan gembira. Pergi dengan sikap ketiga saat ini, mereka pasti tidak akan beristirahat sampai satu sisi mati. Langkah pertama tuan muda ini telah selesai. Bagaimana itu? Metode tuan muda ini tidak buruk kan? Apakah kamu melihat itu? Jun Mosia mentransmisikan suaranya dengan arogan ke telinga Chu Qihun. Suaranya mengudara dari ahli strategi perang tertinggi yang merencanakan kemenangan pasukannya dari ribuan li jauh. Bagaimanapun, suaranya terdengar sangat kasar dan cabul dalam hal ini. Apa? Kamu mengatakan bahwa pertarungan ketiganya diatur oleh kamu. Chu Qihun tertegun sesaat, dan sangat hampir mengungkapkan dirinya. Dia bersembunyi ahli di balik batang pohon layu, dan dia siap untuk menyerang kapan saja. Ketika salju dan angin berembus dengan kuat, tidak ada yang memperhatikan bahwa Dewa Kematian disembunyikan kurang dari 20 zang jauh dari mereka. Tentu saja, tuan muda ini hanya menggunakan trik kecil, dan ketiganya sekarang saling menggigit leher seperti anjing gila. Jun Mosia menyeret nadanya dengan sombong, seperti seorang seniman yang sangat bangga dengan pekerjaannya. Bagaimana kamu melakukannya? Chu Qihun sangat ingin tahu. Ini bukan hanya menyebarkan beberapa trik kecil, itu praktis keajaiban. Tanpa jejak atau suara, dia menyebabkan mereka mulai bertarung di antara mereka sendiri seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan.
Hal yang paling menakutkan adalah bahwa tuan muda ini bahkan belum mengungkapkan dirinya. Jika kita bisa menggunakan akal kita, mengapa menggunakan kekerasan? Tuan muda ini selalu memiliki banyak metode. Tuan muda ini hanya meniru cara Ma Jiangming menggunakan senjatanya yang disembunyikan, dan kemudian melemparkan jarum es ke atas bunga krisan tuan kedua Ruan. Dan mereka mulai bertarung dengan sengit. Hahaha, betapa mendebarkan Jun Moxie terus tertawa puas. Krisan, apa krisan? Chu Qihun setelah semua, hanya asli dari benua Suan-Suan. Bagaimana dia bisa memahami penggunaan kata-kata tingkat lanjut yang rumit ini? Kepalanya terkulai ke satu sisi ketika dia bergumam di dalam hatinya, apakah krisan tumbuh di tubuh orang? Apa gunanya menusuk krisan? Jika semua orang membawa krisan, mungkin dia harus membawa beberapa ratus di antaranya ketika dia keluar nanti. Petik 2. Itu berarti, Anus, mengerti. Orang yang begitu buruk membaca dan tidak bersalah. Untuk berpikir bahwa diri yang bermartabat tuan muda ini harus dipaksa untuk mengucapkan kata-kata tidak beradab seperti itu. Jun Moxie menggelengkan kepalanya dan tersenyum jahat. Namun, ia masih tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Apakah kamu tidak berpikir bahwa bentuk daerah itu mirip dengan bunga krisan yang sepenuhnya mekar? Ingat ini, gunakan saja krisan untuk merujuk pada kata itu lain kali, itu menunjukkan sikap berbudaya kamu. Petik 2. Chu Qihun hampir terbata-bata, dan ekspresinya disoal dengan malu. Orang tua ini memang tidak pernah sekalipun mengamati dengan baik daerah itu. Selain itu, mengapa seorang pria dewasa pergi dan mengamati tempat itu tanpa alasan? Tidakkah orang harus bosan sampai-sampai kacang mereka sakit memikirkan hal-hal seperti itu? Hanya dengan melihat sekali pada daerah yang menjijikkan itu biasanya akan membuat orang tidak bisa makan selama 3 hari. Terlebih lagi, hampir tidak mungkin untuk mengamati sendiri. Krisan. Tidak heran kalau Ruan yang bermartabat tiba-tiba menjadi gila di tengah perkelahian. Jadi itu masalahnya. Tidak ada yang akan menikmati disodok di daerah itu begitu tiba-tiba. Ini bukan lagi masalah rasa sakit, itu menyangkut kebanggaan dan wajah seorang ahli agung unggul. Seorang ahli tingkat itu tiba-tiba muncul di Krisan. Chu Qihun tiba-tiba merasa bahwa dia sangat beruntung. Jika bocah itu melakukan ini padanya selama pertarungan sebelumnya. Saat pikirannya bergerak ke arah ini, asasin agung yang terkenal ini langsung merasakan krisannya sendiri mengencang. Setelah itu, sensasi dingin menyebar dari tulang ekornya, ke tulang punggungnya. Semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya, dan dia tidak berani terus memikirkannya. Hanya pikiran itu sendiri sudah sangat menakutkan, tetapi tuan kedua Ruan benar-benar menerima serangan yang mengerikan. Surga, bumi yang hebat, orang macam apa bocah ini, memiliki begitu banyak metode jahat di lengan bajunya. Wajah pertempuran berubah drastis dalam sekejap. Hanya dalam waktu untuk menjentikkan satu jari, pertarungan telah berubah secara mengejutkan. Ma Jiangming, yang tidak tahu bahwa dia memiliki bantuan dari luar, masih tenggelam dalam perasaan luar biasa menekan dua lawan sendirian. Anehnya, dia masih berhasil memesan beberapa teknik, bersama dengan kekuatannya. Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi mengejek lawannya dengan dingin dengan kesombongan. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Yin Yang Soft Brothers, kalian berdua tidak mengecewakan nama panggilan ini ya, untuk berpikir bahwa dua tumpukan sampah sepertimu juga berani menyebut dirimu para ahli agung unggul. Sepertinya Laut Darah Ilusi benar-benar tidak memiliki bakat. Tidak heran Chu Qihun mampu membunuh 3 Supremes Superior kamu dengan satu pukulan, jadi ternyata yang disebut para ahli Supreme Superior dari Laut Darah Ilusi kamu sebenarnya hanya dari level ini, tidak heran, tidak heran. Petik 2. Seperti kata pepatah, pembalasan yang bisa dilihat orang datang paling cepat. Saat amarah Ruan yang melonjak ke langit, Ma Jiangming tiba-tiba merasakan tekanan pada dirinya meningkat beberapa kali. Tanpa Jun Moxie membantunya mengendalikan pertarungan, dua saudara Ruan yang kehilangan penghalang mereka tiba-tiba seperti sepasang harimau lapar yang telah dilepaskan dari kandang. Mereka menderu dengan marah, dan membalas dengan momentum besar. Ma Jiangming tiba-tiba jatuh dari posisi yang menguntungkan di mana ia menyerang dan bertahan dengan mudah menuju spiral panik hidup dan mati yang tiba-tiba. Ketiganya pada dasarnya memiliki tingkat kekuatan yang sama. 2 lawan 1, Ma Jiangming secara alami sangat dirugikan. Selain itu, dia ceroboh karena mudahnya dia menikmati sebagian besar pertarungan. Sekarang, satu sisi tiba-tiba meletus dengan kekuatan dan melangkah lebih jauh dengan mengabaikan pertahanan mereka untuk melancarkan serangan penuh. Ma Jiangming hanya berniat untuk memberi pelajaran pada kedua bersaudara ini, dan keadaan hatinya tidak ada bandingannya dengan saudara-saudara Ruan, yang berakhir dalam situasi ini. Dengan keras peng terdengar, Ma Jiangming entah bagaimana berhasil memblokir pedang keduanya dengan susah payah. Namun, ia menerima tendangan sengit dalam bentrokan itu, menyebabkan tubuhnya menembak keluar dengan sebuah tembakan soul suara. Ma Jiangming meminjam momentum untuk bergegas ke atas ke udara, berteriak dengan marah saat dia melarikan diri. Ruan bersaudara, mungkinkah kamu benar-benar ingin bertarung sampai salah satu dari kita mati?
Orang tua ini telah menahan tindakan tidak masuk akalmu sampai sekarang, dan itu sudah cukup. Belajarlah untuk mundur sedikit, semakin sedikit hal menjadi sulit bagi kedua tanah suci kita. Petik 2. F***, nenekmu. Bajingan sepertimu masih ingin menjadi manusia. Pergi dan jadilah hantu. Ruan yang meraung marah, tidak sedikit pun mengendurkan posisinya. Dia bergegas ke salju, dan lapisan salju tebal berputar di sekelilingnya. Pedangnya berkilau mencolok, tiba-tiba berubah menjadi naga panjang dengan listrik dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Tubuh dan pedangnya bergabung menjadi satu saat ia merobek udara, menusuk langsung ke Ma Jiangming. Ruan Yin, dalam kekhawatirannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres, juga bergabung dengan pedangnya dan bergegas ke atas. Tidak akan ada pengampunan sampai Ma Jiangming mati. Ini sudah merupakan situasi yang tidak dapat didamaikan. Adegan itu telah berubah secara drastis, jauh melampaui apa yang orang harapkan. Beberapa saat yang lalu, Ma Jiangming berada dalam posisi yang sangat menguntungkan, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba diserang dengan sengit oleh teknik pedang keduanya. Pemogokan hidup atau mati. Rambut seluruh tubuh Ma Jiangming berdiri di ujungnya, dan dia meledakkan seteguk darah saat dia meraung marah, F***, ibumu. Jadi kalian berdua bocah sebenarnya sangat ingin membunuh orang tua ini. Untuk berpikir bahwa kamu bahkan menggunakan pedang dan tubuh sebagai satu. Kamu benar-benar mengambil pria tua ini menjadi adonan untuk diuleni. Orang tua ini akan menggunakan serangan berikutnya sebagai taruhannya juga. Siapa yang akan mati masih belum pasti. Pedangnya menari liar di udara, dan hembusan kuat muncul dengan momentumnya. Dengan gelombang yang kuat, suara mendesing terdengar, meledak di langit. 10.000 sinar-sinar pedang ditembak jatuh dari langit, pada saat yang sama, tangan kirinya melambai terus-menerus, dan potongan-potongan cahaya yang berkilauan keluar dari tangannya, menghilang dalam sekejap. Ini adalah teknik pembunuhan Ma Jiangming yang sebenarnya, dan juga alasan saudara Ruan sangat yakin bahwa Ma Jiangming yang menyerang mereka jiwa mengejar jarum tanpa bayangan. Ketiganya seperti bintang jatuh yang menabrak bumi saat mereka menembak di udara, menggunakan teknik pembunuhan pamungkas mereka untuk menentukan hidup dan mati dengan satu serangan. Saudara-saudara Ruan merasa terhina dan marah, tetapi bukankah Ma Jiangming juga menyusui dengan amarah? Hanya bagaimana aku menyinggung kalian semua? Bukankah itu hanya lelucon yang terlalu jauh? Apakah kamu orang yang begitu buruk dalam bercanda? Lalu bagaimana kamu bisa bertahan hidup di dunia bela diri begitu lama? Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar ingin membunuh orang tua ini hanya dengan kalimat. Ketiganya semua memancarkan aura yang sangat kebencian, tidak mau berbagi langit yang sama satu sama lain saat mereka berselisih. Bai Wuxin menonton dengan mata terbelalak dan rahang kendur, seolah-olah dia sedang menonton film horor yang menjadi lebih menakutkan seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, kedua belah pihak hanya bertukar pukulan, menyerang dan mempertahankan dengan hati-hati. Dia secara alami tidak khawatir tentang mereka, tetapi dalam sekejap mata, itu mulai berubah menjadi pertempuran hidup atau mati. Transformasi ini jauh melampaui harapan siapapun, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan dan memisahkan ketiga kekuatan ini, mereka benar-benar mulai menggunakan teknik pamungkas mereka, menyatu sebagai satu dengan pedang mereka. Ayah ini di sini pasti telah mengumpulkan 8 generasi nasib buruk untuk berakhir sebagai pemimpin tim sementara kamu. Dengan dua kelompok orang ini di tim yang sama, sudah merupakan mukjizat bahwa aku belum marah sampai mati. Sialan saudara perempuan mereka, apakah mereka benar-benar harus memilih waktu khusus ini untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati? Di mana sikap mereka sebagai ahli? Apa yang terjadi dengan melihat gambaran besarnya? Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi melemparkan lengan bajunya dalam kemarahan. Berjuanglah, maju dan bertarung. Lebih baik jika kalian semua saling bunuh, maka ayah ini akhirnya dapat memiliki saat damai. Yang idiot hanyalah bajingan tua berusia lebih dari 100 tahun, namun kamu masih kekanak-kanakan. Tidak bisakah kamu membuat segalanya lebih mudah bagi orang lain? Petik 2. Terlepas dari 3 yang bertarung dan Bai Wuxin, masih ada 4 orang lagi yang berdiri di sana, menatap dengan bodoh pada 3 ahli yang saling merobek leher masing-masing. Semua orang merasa punggung mereka menjadi dingin pada saat itu. Keempat dari mereka hanya ahli bidang tertinggi, dan tidak memiliki kualifikasi untuk menjejakkan kaki ke pertempuran tingkat itu. Pada saat ini, peristiwa aneh lain muncul. Sebuah cahaya dingin tiba-tiba melintas di bawah tanah bersalju, secepat kilat. Itu melesat ke perut seorang ahli bidang tertinggi dari World of Immortals yang elusif segera setelah muncul, langsung menembus celah di bawah celananya. Suan Qi yang aneh, tangguh, dan bergelombang segera merobek 5 jeroan dan 6 usus inangnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang redup menyala dan menghilang, diikuti oleh cahaya dingin lainnya, belum lagi seorang ahli ranah agung terpotong menjadi 2 dari pinggang. Setelah itu, cahaya dingin menyala lagi, dan seperti perahu bergerak dengan arus, itu menusuk ke arah leher Bai Wuxin. Semua ini terjadi dalam satu tarikan napas, lancar dan tanpa henti.
Meskipun butuh waktu lama untuk menggambarkan 3 pukulan pedang ini, itu sebenarnya semua meledak dalam waktu yang hampir bersamaan. 2 ahli yang kuat jatuh ke tanah, dan bahkan pemimpin sementara kelompok Bai Wuxin menghadapi ancaman mematikan. Pada saat ini, Bai Wuxin sangat marah sehingga dadanya hampir meledak dengan amarah. Tapi tiba-tiba, dia merasakan ketakutan yang meningkat di hatinya. Dengan indera yang ditingkatkan dari Supreme, dia langsung berlari maju tanpa ragu, menggeser tubuhnya dengan paksa. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di belakang kepalanya, dan luka yang dalam muncul di punggungnya, membentang dari lehernya ke atas kepalanya. Bahkan tengkoraknya telah terkelupas berat, dan otaknya sudah hampir tersebar dari serangan itu. Darahnya menyembur keluar seperti kabut, sekarat tanah yang tertutup salju menjadi merah tua yang mengerikan. Di sisi lain, bayangan ilusi berkedip-kedip di tempat, kadang tidak material, dan kadang-kadang tipis. Namun, kecepatan bayangan ini seperti dewa guntur yang marah. 2 raja asasin, keduanya menyerang pada saat yang sama. Selain itu, mereka berdua memilih periode kritis ini untuk bergerak. Subscribe Penatua. Melihat bahwa Ma Jiangning telah jatuh ke dalam kerugian yang berbahaya, 2 mahaburu dari Supreme Golden City baru saja akan mengeluarkan pedang mereka dan memberikan dukungan mereka ketika mereka merasakan sesuatu yang melintas di depan mata mereka. Sebelum mereka bisa mengangkat penjaga, salah satu dari mereka tiba-tiba merasakan kelemahan saat tubuhnya jatuh dengan lembut, lubang berdarah muncul di lehernya. Pakar lainnya segera dilanda teror ketika dia berteriak dan mencoba bersembunyi. Namun, sudah terlambat. Dengan suara suak, pedang mengalir dari bahunya sampai ke perutnya. Organ dan ususnya segera mengalir ke salju yang sedingin es, memancarkan uap panas. Bai Wuxin meraung marah, amarah yang kejam dan kejam. 2 ahli agung lainnya di belakangnya yang telah menerima cedera fatal tetapi belum bereaksi juga terengah-engah. Di samping para ahli Supreme Golden City, pakar lain telah jatuh ke tanah, sementara yang lain menangis dengan nada tidak manusiawi, tampak ketika organ-organnya tumpah ke tanah. Terornya telah mencapai tingkat yang ekstrim, dan pikirannya benar-benar terkejut. Pada saat itu, dia belum mati, dan dia masih memiliki perasaan di tubuhnya. Dia bahkan bisa merasakan dinginnya salju yang menusuk di bawah organ-organnya. Ini adalah semacam horor yang hanya akan terlihat dalam mimpi seseorang. Tapi sekarang, itu terjadi dalam kehidupan nyata. Dengan kultivasi Suan dan pengalaman para ahli ini, mereka biasanya tidak akan mudah terserang serangan diam-diam, belum lagi benar-benar tidak mampu melakukan pembalasan. Tapi, pertempuran Ma Jiangning dan saudara Ruan terlalu kuat, dan telah berkembang terlalu cepat ke titik di mana mereka tiba-tiba dalam pertempuran hidup atau mati. Hal ini telah menarik perhatian semua orang. Banyak dari mereka masih sibuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi karena ada dendam yang begitu besar. Tepat pada saat ini, kedua raja asasin muncul entah dari mana, menangkap mereka benar-benar lengah. Lupakan tentang pembalasan, 2 orang yang paling sial bahkan tidak tahu bahwa mereka sudah mati. 3 orang di udara juga menyadari tragedi yang terjadi di bawah. Hati mereka juga terguncang dengan kaget dan cemas pada saat ini. Namun, mereka tidak dapat berhenti sekarang. Ini adalah titik paling kritis dari bentrokan mereka, dan bahkan jika mereka ingin berhenti, itu sudah melewati titik tidak bisa kembali. Hong yang keras terdengar, mengisi langit. Serangan habis-habisan dari 3 Supremes Superior meledak bersama di udara. 3 raungan diadap terdengar, dan 3 bayangan tiba-tiba terbang keluar ke arah yang berbeda, batuk seteguk darah besar. Ketiganya tidak bisa menghindari menderita luka berat. Terutama Ma Jiangning, yang luka-lukanya paling parah. Bagaimanapun, dia bertarung 1 lawan 2, dan jarak kekuatannya terlalu besar. Pada saat ini, 3 orang, perasaan Ma Jiangning, Ruan Yin, dan Ruan Yang, telah mencapai tingkat rumit yang tak terlukiskan. Kaget, marah, sedih, sakit, tidak percaya. Semua jenis emosi melintas di wajah ketiga. Bagi para ahli dari tingkat mereka yang bisa melangkah hampir tak tertandingi melalui bumi kemanapun mereka memilih untuk pergi, dan periode panjang kultivasi yang telah mereka lalui untuk mencapai tingkat kekuatan mereka, mereka telah menjadi pasif terhadap banyak hal di masa lalu. Mengenai ekspresi, apapun jenis ekspresinya, sulit untuk menemukan jejak hal seperti itu di wajah lama mereka. Tetapi pada saat ini, wajah mereka menyala dengan begitu banyak ekspresi yang jelas dan rumit. Mudah membayangkan betapa kaya ekspresi mereka. Namun, bahkan ekspresi intens seperti itu masih tidak dapat menggambarkan keadaan rumit perasaan mereka saat ini. Bahkan, pada saat ini, mereka bahkan benar-benar lupa bagaimana mengaum dan menangis. Otak mereka tidak dapat mengingat jenis suara yang seharusnya dihasilkan oleh tenggorokan mereka untuk memperjelas rasa sakit di hati mereka. Mereka membiarkan darah mereka jatuh bebas, mengubah kepingan salju menjadi garis merah tua. Tapi, di mata pohon itu, pemandangannya sama. Seolah-olah dunia membeku tepat waktu dalam sekejap itu. Mustahil. Bagaimana bisa hal-hal seperti ini terjadi?
Teriakan celaka rekan satu tim mereka, jeritan teman pertempuran mereka, pemandangan mayat setengah menggeliat di tanah, salju yang bersimbah darah, dan tumpukan organ dan usus masih memancarkan panas. Darah mengalir deras dari luka di kepala Bai Wuxin, tapi dia tidak jatuh. Pada kenyataannya, dari 8 ahli hebat yang datang dengan semangat tinggi, hanya Bai Wuxin yang terluka yang dapat dianggap memiliki kemampuan bertarung sekarang. Meskipun luka-lukanya tidak ringan, mereka juga tidak mematikan. Tetapi rasa sakit yang tajam yang dialami adalah sesuatu yang bahkan sulit untuk ditangani oleh seorang ahli agung unggulan. Rasa sakit di leher dan kulit kepalanya adalah sekunder, titik paling kritis adalah tengkoraknya terkelupas. Rasa sakit semacam itu sudah jauh ke dalam tulang, dan tenggelam ke dalam roh. Bai Wuxin meraung kesakitan, menggunakan semua kekuatannya untuk berteriak sekeras yang dia bisa untuk melampiaskan rasa sakit di benaknya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan peringatan. Dia bahkan tidak berbalik untuk melihat siapa yang telah melukainya begitu parah. Karena dia tahu dengan sangat jelas bahwa saat dia berbalik, dia akan selamanya kehilangan kesempatan untuk melarikan diri dari kematian. Dengan teriakan nyaring, dia langsung menjadi satu dengan pedangnya, berubah menjadi seberkas pelangi panjang yang melesat melintasi tanah bersalju, membawa sedikit cahaya berdarah saat dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, kecepatan Bai Wuxin praktis telah mencapai tingkat puncak dunia ini. Hanya dalam sekejap, sosoknya sudah menghilang dari pinggiran semua orang. Jenis kecepatan luar biasa ini yang mendorong semua potensi tubuh manusia ke batas maksimalnya adalah sesuatu yang bahkan Mei Sueyan hanya bisa saksikan ketika debu dari tumitnya menendang wajahnya. Satu dengan pedang adalah teknik pembunuhan yang sangat kuat dalam haknya sendiri. Tapi dari zaman kuno hingga saat ini, Bai Wuxin mungkin adalah orang pertama dan satu-satunya yang menggunakannya untuk melarikan diri. Ia juga bisa dihitung dengan meletakkan namanya di sungai sejarah. Sementara bayangan Bai Wuxin benar-benar menghilang dari pandangan, Jun Moxia masih belum menunjukkan dirinya. Di udara, tangisan yang panjang dan melengking masih bergema nyaring. Bahkan, tampaknya masih semakin keras. Di luar ngarai gunung, suara lebih banyak peluit terdengar sebagai tanggapan. Para ahli dari ketiga tanah suci sudah mulai berkerumun menuju lokasi ini untuk memberikan dukungan. Ruan bersaudara dan Ma Jiangming akhirnya mendarat di tanah. Pertarungan mereka benar-benar nyata, bahkan tanpa sedikit pun tanda pura-pura, tubuh mereka berlumuran darah dan otot-otot mereka gemetar karena syok. Namun, saat mereka menyadari bahwa mereka dalam bahaya besar, mereka bertiga buru-buru berdiri saat mereka mendarat. Darah mengalir dari sudut mulut mereka, tetapi tubuh mereka lurus-lurus. Tubuh Chu Qihun melintas, dan dalam sekejap tiga mendarat dan berdiri, beberapa sinar pedang tampak ilusi melintas. Ruan Yin menyaksikan dengan mata lebar saat pedang mengalir seperti cahaya ke dadanya. Serangan membunuh kekuatan penuh Chu Qihun. Pemogokan Chu Qihun ditempatkan dengan sangat baik dan profesional. Ruan Yin bukan yang terlemah, juga bukan yang mengalami cedera terberat, dan juga bukan yang paling mudah untuk menyerang. Namun, Chu Qihun memilihnya dari ketiga target, karena dia benar-benar kebalikan dari hal-hal itu. Dari tiga orang, Ruan Yin adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan pertempuran tersisa. Dia adalah orang yang paling sedikit terluka, dan meskipun luka-lukanya tidak dianggap ringan, dia masih ahli unggul agung yang kuat. Ruan Yin baru saja mendarat kembali di tanah dan berdiri, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan napasnya. Waktu yang tepat ini adalah kesempatan terbaik untuk mengakhiri hidupnya. Adapun dua lainnya, mereka hanya memiliki setengah hidup mereka yang tersisa. Selama Ruan Yin dirawat terlebih dahulu, dua lainnya pada dasarnya sudah mati. Dengan demikian, Chu Qihun benar-benar membuang waktu bahkan setengah nafas untuk mengatur napas. Setelah membunuh dua orang secara berurutan, dia sekali lagi bergabung dengan pedangnya dan bergegas, menikam dengan cepat. Jika Chu Qihun membiarkan Ruan Yin menarik napas, tidak akan begitu mudah untuk membunuhnya setelah itu. Ini adalah pengalaman dan intuisi dari seorang asasin tertinggi. Pedang ini tidak meninggalkan satu inci pun belas kasihan. Seperti yang Chu Qihun hitung, setelah pertarungan hebat itu, dan perubahan tak terduga di tanah, Ruan Yin memang tidak akan bisa menghindari serangan mematikan ini. Dia nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya dan bahkan belum menarik napas sebelum sinar pedang bersalju tertanam di dadanya. Begitu pedang menusuk ke dalam tubuhnya, pedangnya mengamuki merobek tanpa terkendali melalui tubuhnya. Momentum besar bahkan mengirim tubuhnya meledak mundur. Ruan Yin tidak mengecewakan nama agung tertinggi. Dia tahu bahwa dia sudah mati tanpa keraguan, dan dia meraung dengan kejam, suaranya bergema ke segala arah. Kedua tangannya meledak dengan sekuat tenaga, mengeluarkan setiap bit dari kekuatannya untuk menangani 4 pukulan telapak tangan Chu Qihun. Hanya 4 serangan telapak tangan yang bisa dia lakukan. Karena pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya langsung terkoyak oleh pedang Ki Chu Hun Hun, berubah menjadi pasta darah dan menghilang selamanya dari dunia. Chu Qihun meludahkan seteguk darah segar. Serangan terakhir dari seorang ahli Supreme Superior tidak mudah ditangani.
Dia berjatuhan di udara berulang kali, dan bahkan Autumn Dew Invincible Sword terbang keluar dari tangannya. Mata Ruan yang melebar dan dia berteriak dengan suara serak dan putus asa, Big BROTHERAHH. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat ujung pedang yang cerah keluar dari dadanya. Wajahnya bengkok karena tidak percaya. Aku telah ditikam. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi pedang yang cerah berkilau dan menghilang tanpa jejak. Ruan Yin meraung dengan marah, mengayunkan tinjunya dengan membabi buta, berharap untuk membawa penyerangnya ke kubur bersamanya. Namun, tinjunya hanya menggesek udara kosong, membawa sisa kekuatannya. Tubuhnya terhuyung ke depan beberapa langkah dalam kegilaannya, dan dia akhirnya jatuh ke tanah dengan lemah tanpa pemberitahuan. Kedua kakinya berubah lembut, dan dia berlutut dengan kekalahan. Tubuhnya berayun, dan dia jatuh ke belakang. Kepalanya akhirnya menyentuh tanah, dan seperti kebetulan, kepalanya menyentuh bagian belakang kakinya sendiri, menyebabkan tubuhnya menyerupai busur yang ditarik. Matanya terbuka lebar dengan amarah, ketika tubuhnya berubah kaku. Kemarahannya yang intens memberinya keinginan yang kuat untuk ingin melihat siapa yang telah membunuhnya, menyebabkan dia mati dalam posisi yang aneh tapi sulit untuk dicapai. Namun, dia pasti kecewa karena pada saat ini, Jun Moxie sudah berdiri di depan target berikutnya, Ma Jiangming. Dari ketiganya, Ruan Yin adalah yang paling sedikit terluka dan yang pertama dibunuh oleh Chu Qihun, Ruan Yang adalah orang yang paling mampu kedua, dan langsung dibuang oleh Jun Moxie. Adapun Ma Jiangming, dia adalah yang paling terluka. Untuk bertarung 1 lawan 2 lawan dengan tingkat kekuatan yang sama dengan dia, akan aneh jika dia tidak terluka parah. Tidak ada kejutan dalam hal ini. Ma Jiangming berjuang untuk tetap berdiri. Dari hal-hal yang terlihat, dia telah direduksi menjadi tingkat kelemahan yang ekstrem. Seolah-olah hembusan angin yang sedikit lebih kuat akan bisa meledakannya. Dia batuk ringan, dan buih darah terus-menerus menggelegak dari mulutnya. Tubuhnya dipenuhi dengan puluhan robekan otot dan laserasi yang serius. Bahkan wajahnya ditutupi dengan bekas luka jelek. Pada titik ini, wajahnya yang kuno yang sepertinya selalu terlihat seolah-olah dia telah melihat melalui perubahan kehidupan tampaknya telah menambahkan dosis tambahan dari perubahan itu hari ini. Jun Moxie, jadi, ini kamu. Ma Jiangming tertawa getir. Tubuhnya bergetar berat, dan matanya menjadi kosong. Kamu benar-benar mengejutkan orang tua ini. Di mana kekasih kecilmu itu? Petik 2. Ma Jiangming, berhenti berpura-pura. Jun Moxie menatapnya dengan dingin. Meskipun kamu memang menderita cedera terberat, itu hanya dibandingkan dengan saudara Ruan. Tingkat cedera sebenarnya jauh dari apa yang kamu tampilkan. Tidak ada gunanya memainkan trik di depan aku. Subscribe Penatua. Kamu beruntung. Wajah sebal Ma Jiangming berwarna ungu dan muncul bahkan lebih mengerikan. Jika bukan karena dua bajingan bodoh dan kegilaan mereka yang tiba-tiba, bagaimana kamu bisa berhasil dengan mudah? Kebetulan sekali. Adalah kehendak Tuhan bahwa aku harus bergabung dengan dua bajingan itu. Tapi setidaknya aku hidup lebih lama dari mereka, itulah kemenangan aku. Petik 2. Kehendak Tuhan. Haha, aku harus mengagumi kebodohanmu. Kamu tidak tahu bagaimana kamu mati sampai mati. Apakah kamu pikir kamu memenangkan saudara? Idiot. Jun Moxie tertawa dan mengangkat pedang, mati. Aku tidak tertarik berbicara dengan kamu. Petik 2. Apakah kamu yang melakukannya? Ma Jiangming tiba-tiba menatapnya dan ekspresinya perlahan berubah dari kejutan menjadi kejahatan. Itu kamu, mati, bocah nakal. Dia berteriak dan tiba-tiba terbang. Dengan kilatan perak di langit, kilatan cahaya ungu menembus ke bawah. Itu cukup kuat. Jun Moxie mendengus dan bergerak sedikit, tiba-tiba menghilang. Tubuhnya muncul lagi, dan dia sekarang di belakang Ma Jiangming. Jun Moxie menusuk ke belakang. Tubuh Ma Jiangming tiba-tiba melompat, tetapi sepertinya terlalu dekat untuk menghindar. Meskipun dia hampir tidak menghindari pukulan fatal di punggungnya, dia ditikam keselangkangan oleh pedang yang meluncur melewati kakinya. Berbicara tentang itu, Jun Moxie tidak berharap pertarungan pedang ini begitu mudah untuk dimenangkan. Dia sudah menyiapkan beberapa taktik untuk digunakan nanti. Dia siap menanggapi situasi kapan saja. Berkelahi dengan pemimpin tertinggi langsung itu sulit bahkan jika dia terluka parah. Berjuang secara langsung berbeda dari pembunuhan. Tapi pukulan ini dengan mudah mengebiri Ma Jiangming. Bahkan Jun Moxie terkejut dengan kesuksesan itu. Cedera ini tak tertahankan bagi siapapun, bahkan jika itu adalah Supreme. Lagi pula, itu adalah cedera paling menyakitkan yang bisa didapatkan seorang pria. Tapi situasinya tiba-tiba berubah. Sama seperti Jun Moxie berpikir dia akan berhasil, Ma Jiangming yang telah terluka di tempat yang paling penting tiba-tiba mundur dengan kecepatan penuh. Seolah-olah dia tidak merasakan apapun dari pedang di bawah selangkangannya. Dia sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali. Saat dia berbalik, dia memberi Jun Moxie tamparan di bahu, dan itu benar-benar kuat. Jun Moxie benar-benar terkejut. Dia tidak berharap Ma Jiangming tetap begitu kuat dan ganas bahkan ketika tempat yang paling penting dipukul. Dengan pukulan itu, tulang-tulangnya sepertinya telah terlepas, dan dia mendengus dan terbang bersama dengan pedangnya.
Dia tiba-tiba menyadari bahwa pedang itu benar-benar bersih dari noda darah. Matanya membelalak tak percaya dan tidak bisa menahan kutukan saat dia terbang mundur. WTF, tidak ada yang di bawahnya. Tidak ada orang yang bisa menangani pukulan seperti itu, kecuali dia bukan laki-laki. Ma Jiangming tertawa terbahak-bahak dan dianiaya dengan wajah yang menjengkelkan. Benar. Tidak ada apapun di sana. Tidak pernah memikirkannya kan? Hahaha. Dia tampak sangat bangga tidak memiliki apapun di bawahnya saat dia tertawa begitu keras. Jun Mosie benar-benar tidak bisa mengerti. Chu Qihun, yang pulih dari kejauhan mengeluarkan muntah kering. Sangat senang tidak memiliki apapun di bawahnya dan dia masih menyebut dirinya laki-laki. Tidak heran dia suka menyiksa gadis sampai mati. Apa pria yang menyimpang? Jun Mosie marah tetapi tidak bisa tertawa. Tidak heran kalau pria seperti ini masih bisa melawan, ada rasa panas di bahunya, tapi dia masih tertawa. Sialan, kamu tidak memilikinya di bawahmu. Jarang bahwa kamu harus sangat bangga. Bakat yang luar biasa. Petik 2. Pada saat ini, Ma Jiangming telah menyusulnya dan berkata dengan senyum muram, bagaimana jika aku tidak memilikinya? Aku diselamatkan karena ini. Tentu kamu memilikinya, tetapi itu akan sia-sia, karena kamu tidak akan dapat menggunakannya dengan benar lagi setelah hari ini. Dia dengan ganas menyerang, pedang, jarum perak, kepalan tangan dan kaki semuanya turun dengan amarah. Jun Mosie tertawa dan kemudian menghilang menjadi kehampaan. Itu tepat di depan tatapan Ma Jiangming. Tanpa jejak, Ma Jiangming mengeluarkan teknik pamungkasnya dengan keras. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Dia tidak bisa menahan teriakan karena terkejut dan berbalik dengan waspada penuh. Tiba-tiba, dia merasakan sakit pada selangkangannya dan dia langsung melompat ke atas, melemparkan anggota tubuhnya. Dia ditendang oleh Jun Mosie dari bawah. Di bawah pukulan yang kuat, tubuhnya yang sudah seperti bulu benar-benar melayang di udara. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjerit, tendangan lain mendarat di tempat yang sama. Dalam kehampaan, Jun Mosie menggeram, kamu tidak tahu, ya. Kamu tidak punya, tidak punya, tidak punya, tidak punya. Petik 2. Dengan semua omelan itu, Ma Jiangming ditendang di tempat yang sama berulang kali saat tubuhnya naik semakin tinggi di udara. Dengan semua tendangan menyerbu, bahkan jika Ma Jiangming memiliki sesuatu di bawah, tidak akan ada apapun sekarang. Setidaknya itu tidak bisa dikenali. Chu Qihun tercengang. Dia mengisap udara dingin ketika dia menyaksikan Ma Jiangming bangkit seperti roket. Sepanjang jalan dia pergi, hampir tak terbendung. Dengan pukulan tendangan terus-menerus, Chu Qihun merasa giginya melunak. Dengan kekuatan ini, pria itu akan mati oleh tendangan kedua. Tapi sekarang Jun Mosie telah mengirim lebih dari 200. Bom tanpa apapun di bawahnya adalah orang gila, begitu juga orang yang punya sesuatu. Lebih gila dari aku, Chu Qihun menyimpulkan. Dengan zip, Jun Mosie muncul di depannya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, cepat, ayo pergi dari sini. 3 tanah suci mengirim lebih banyak orang. Mereka memiliki total lebih dari 100. Dia melihatnya dengan jelas ketika dia di atas sana. Banyak siluet terseret melintasi ladang. Lebih dari 100. Betapa menakutkan. Mereka tidak bisa mengatasinya. Chu Qihun masih shock. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Ma Jiangming masih naik, dan tampak sekecil kacang. Dia bingung bagaimana Jun Mosie tiba-tiba datang ke sini. Bukankah dia masih menendang selangkangan pria itu? Jun Mosie meraih Chu Qihun dan buru-buru bergegas ke gua salju Mei Sueyan dan Dong Fang Wenxin bersembunyi. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa dan dia menggunakan kekuatan air. Salju, yang terbentuk dari air, masih berupa air. Salju di bawah mereka berempat tiba-tiba melayang dan membawanya ke tanah yang kokoh. Saat mereka melangkah ke tanah yang kokoh, sebelum Chu Qihun bisa mengungkapkan keheranannya, Jun Mosie mendorong telapak tangannya ke bawah dan merentangkan telapak tangannya. Chu Qihun tiba-tiba merasa bahwa dia mulai jatuh ke lubang tanpa akhir. Wow, tunggu sebentar, apa itu tadi? Itu sangat mistis. Dengan beberapa kejutan, beberapa pria telah tiba di lokasi pertumpahan darah saat kelompok itu menghilang. Di kejauhan, ada lebih banyak pria yang bergegas di sini. Ada darah di mana-mana di salju. 2 bagian tubuh yang terpisah sangat jauh sementara lengannya masih dalam posisi merangkak. Tanah ditutupi oleh potongan daging yang tersebar di mana-mana. Ruan yang masih mendorong dirinya dengan cara canggung ini meskipun sudah lama mati. Ada lelaki lain dengan semua usus dan organnya menggantung keluar dari tubuhnya. Dia jelas telah menderita kesakitan sebelum kematiannya. Dia telah berjuang sebanyak setengah dari tubuhnya 3 meter jauhnya dan ususnya ditarik lurus dan masih terlihat panas. Mungkin, bahkan neraka tidak begitu mengerikan. Semua orang menatap kosong pada pemandangan mengerikan ini sementara mereka merasakan keinginan besar untuk muntah dari perut mereka. Tetapi mereka semua tampak sangat marah dan ingin membalas dendam. Semua pria dari ketiga tanah suci akhirnya berkumpul. Ada hampir 150 pria.
Ini hanya laki-laki di dekatnya. Ada lebih banyak lagi yang belum menerima pemberitahuan itu. Pakaian mereka yang berbeda terlihat sangat jelas di salju. Brutal. Chu Qihun benar-benar jahat sampai batas yang tidak bisa dipercaya. Seluruh dunia tidak akan melihat kedamaian sampai dia terbunuh. Seorang lelaki yang sangat tua dari dunia dewa yang elusif memandangi tragedi itu dan berkata dengan napas panjang. Kamu benar, Tuan Kedua. Beraninya dia menyiksa orang-orang kita seperti ini. Jika kita bisa menangkapnya, kita akan memotong-motongnya dan menggiling tulangnya. Itu adalah Xi Jinghong yang berbicara. Wajahnya berubah ketika melihat kematian Ruan yang canggung. Dia sangat marah. Laut darah ilusi sudah kehilangan 5 supremes superior dalam mengejar mereka untuk Chu Qihun. Saat ini, Tuan ketiga yang sangat strategis dan kejam dari Laut Darah Ilusi ini sedang memperhatikan pria tua yang tampak lembut di depannya dengan sedikit ketakutan. Itu ketakutan dari dalam. Orang tua yang disebutnya Tuan kedua adalah pemimpin dunia dewa yang sulit dipahami kali ini. Jelas, dunia dewa yang sulit dipahami juga gila. Mereka terluka parah. Tanpa pilihan, mereka mengirim orang yang tepat di bawah penguasa dunia dewa abadi. Tuan kedua ini, bermata baik, berwajah tebal, bahkan tampaknya memiliki reaksi lambat. Sepasang matanya penuh belas kasihan untuk surga. Dia adalah pria baik yang khas. Dia terlihat terlalu baik, terlalu jujur. Dia pasti mudah diyakinkan dan sangat peduli. Jadi dia pasti sangat mudah tertipu. Ini akan menjadi kesan pertama siapapun tentang dia. Pria yang lembut dan sopan. Subscribe Penatua. Dia adalah contoh klasik dari seorang pria yang mudah tertipu. Tetapi siapapun yang mengenalnya tahu bahwa ia beracun seperti ular berbisa. Dia terlihat seperti pria terhormat, tetapi ternyata tidak. Dia menitikkan air mata buaya lebih baik dari buaya dan lebih kejam daripada serigala. Tuan yang berdarah, lelaki baik yang mematikan, ini adalah kedua julukannya. Namanya terdengar lebih baik, Zhen Qibei. Nama ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga lucu, namun tidak ada yang berani menertawakannya. Bahkan selama percakapan biasa. Karena Zhen Qibei bahkan tidak sedikit berbelas kasih. Seorang wali kota menyinggung dia 200 tahun yang lalu. Dia dikelilingi oleh pasukan ketika dia mendekati wali kota. Kemudian dia marah, sehingga kota melihat pertumpahan darah selama 3 hari 3 malam. Dia membantai seluruh kota seorang diri. Kota itu kecil, tetapi masih memiliki populasi dalam ratusan ribu. Ada tentara, praktisi Suan, pejabat, dan warga sipil, tetapi Zhen Qibei tidak peduli sama sekali. Dia membunuh semua orang. 3 hari kemudian, tidak ada yang hidup di kota, dan bahkan seekor anjing pun melarikan diri atau selamat. Yang paling luar biasa adalah bahwa setelah pembunuhan itu, dia tidak ragu untuk membawa tong besar berisi darah manusia dan menulis beberapa kata besar di dinding dengan darah. Langit penuh belas kasihan, begitu juga aku bunuh atas nama surga untuk menunjukkan rahmatnya. Dia bahkan menyebut dirinya berbelas kasih dan benar setelah membunuh ratusan ribu orang. Sungguh konyol. Seorang ahli normal akan terguncang pada saat dia telah membunuh lusinan. Tapi Zhen Qibei bahkan tidak mengernyit ketika dia membunuh begitu banyak. Dan dia masih berpikir dia melakukan hal yang benar. Kasihan sekali. Seluruh dunia malah terguncang. Banyak ahli bersumpah untuk mengambil nyawanya, tetapi dia terlalu kuat. Pada akhirnya, Elusive World of Immortals mendekatinya dan Master dari Elusive World of Immortals sendiri yang berurusan dengannya. Dia dikatakan telah hilang setelah itu, tetapi dia benar-benar bergabung dengan dunia dewa yang sulit dipahami dan mengambil posisi yang sangat penting. Zhen Qibei menggosok jenggot ini dan mendesak dengan cemas. Chu Qihun adalah sosok yang mengerikan. Kita membunuh dengan kehendak langit, kita harus membunuh monster seperti itu untuk surga dan rakyatnya. Petik 2. Pria parubaya lainnya dengan topi tinggi berjubah rami maju ke depan. Dia memiliki wajah memanjang yang mirip dengan wajah kuda. Tapi dia sebenarnya lebih mirip keledai. Dia juga memiliki mata kecil dan panjang yang tampak seperti 2 celah haus darah. Melalui celah ini, dia menatap dingin pada Zhen Qibei dan berkata, Zhen, apakah kamu mencoba berpura-pura menjadi pria terhormat lagi? Apakah kamu akan menunjukkan belas kasihan kamu lagi? Petik 2. Pria ini tidak sedikit takut di depan sosok pembunuh seperti Zhen Qibei. Sebaliknya, ia malah tampak sejajar dengan Zhen Qibei. Zhen Qibei juga tidak marah. Ini adalah tuan ketiga dari kota emas tertinggi. Dia terkenal karena darah dinginnya. Namanya Du Jue. Ini adalah nama yang keren, dan pemiliknya benar-benar berdarah dingin. Dia begitu untuk musuhnya, tetapi juga dirinya sendiri. Legenda mengatakan bahwa ketika dia lelah berlatih, dia pernah menusuk pahanya sendiri dengan pedangnya untuk terus maju. Seseorang yang sangat dingin bahkan untuk dirinya sendiri. Caranya berurusan dengan orang lain sudah jelas. Du Jue dan Zhen Qibei benar-benar ahli. Mereka adalah yang mulia. Yang mulia Zhen Qibei dan yang mulia Herles Du Jue.
Siapapun yang bertemu Zen Chibei akan diberi belas kasihan, siapapun yang bertemu Du Jue menandai jalan buntu dalam hidup mereka. Tuan-tuan akan melakukan apapun yang mereka katakan. Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan aku berpura-pura? Ketika dunia memohon belas kasihan, kita akan mengikuti kehendak langit dan memberikan kedamaian kembali ke dunia ini, kata Zen Chibei dengan suara simpatik dan serius. Dengan rambut putih dan janggutnya, dia terlihat sangat berwibawa. Tapi kata-katanya membuat bulu kuduknya merinding. Pada saat ini, ada suara angin dan sesosok buram jatuh dari langit seperti meteor. Itu cepat seperti kilat. Du Jue menatapnya dan berteriak. Dia tidak bergerak tetapi melayang ke atas. Dia pergi, dan mengirimkan telapak tangannya. Tanpa meringis, dia memberi meteor itu beberapa telapak tangan. Dan semuanya mencapai target. Objek itu langsung meledak berkeping-keping. Bravo, Yang Mulia Du benar-benar baik. Tangan yang bagus. Banyak yang menjilat sepatunya. Tapi saat Du Jue turun, wajahnya benar-benar merah. Ada kemarahan, tetapi lebih banyak kemuraman. Dengan suara keras, tengkorak seperti bola menghantam padang rumput salju dan memantul. Itu berguling-guling dan akhirnya menghadap ke atas. Matanya terbuka dan tengkoraknya kurus. Wajahnya terlihat sangat tua. Ini Ma Jiangming. Bagaimana dia bisa begitu tinggi di langit sehingga dia hanya turun setelah begitu lama? Orang-orang dari Supreme Golden City berseru dengan sangat kebingungan. Orang ini yang benar-benar dibedah oleh tuan ketiga mereka adalah sekutu mereka. Tapi hanya itu yang mereka katakan, mereka tidak berani berbicara lagi. Semua orang memasang wajah canggung, karena Du Jue tampak sangat tertekan. Wajahnya sepertinya telah ditarik lebih lama dan dia dilapisi dengan niat membunuh. Itu seharusnya menjadi langkah yang keren dan butuh banyak kekuatan. Dia ingin pamer di hadapan anak buahnya, tetapi pada akhirnya dia memotong sekutunya sendiri menjadi beberapa bagian. Itu benar-benar canggung. Hahaha. Sungguh telapak tangan yang bagus darimu, Yang Mulia Du. Dengan lambaian tangan kamu dan kamu mencincangnya menjadi beberapa bagian. Keren sekali. Sungguh tak berperasaan. Itu benar-benar cocok untuk nama kamu. Zen Chibei tertawa dan berkata dengan nada serius. Seolah-olah dia tidak sedikit sarkastik. Du Jue mendengus dan memegang telapak tangannya ke samping, potongan telapak tangan yang sunyi langsung mengarah ke Zen Chibei. Zen Chibei tertawa dan memegang lengan bajunya. Cukur telapak tangan diarahkan langsung ke salju. Zen Chibei dan Du Jue keduanya tertegun dan menatap salju seolah-olah merenungkan. Kamu banyak, pergi selesaikan mayat-mayat itu. Mengubur mereka dengan baik, kata Zen Chibei, menunjukkan banyak kekecewaan di wajahnya. Beberapa pria berpakaian putih maju ke depan untuk menetap. Semua orang, bersihkan semua salju dari lembah ini, kata Du Jue dengan dingin. Semua salju pasti memiliki berat seperti gunung, tetapi perintah Du Jue tidak dapat dibantah. Itu bahkan dibuat sedemikian rupa sehingga terdengar seperti pekerjaan mudah seperti menyapu debu. 10 ahli dari Supreme Golden City maju ke depan dan tubuh mereka mulai mengembang. Dengan teriakan, mereka mengirim kedua telapak tangan mereka bersama-sama. Angin yang mereka kirimkan sangat kuat, membentuk sekop raksasa dan menggali seluruh bidang salju. Segera, tanah seluas 100 meter persegi dibersihkan. Dan kemudian 45 pria lain datang dan dengan suara besar, semua salju disekop dan dibuang di luar lembah. Bagaimana mereka bisa mengangkat dan membuang semua salju ini? Beratnya pasti banyak. Akhirnya, tanah kotor muncul di bawahnya. Mereka menggali sedalam 3 meter. Du Jue dan Zen Chibei memasang wajah dingin dan memesan tanpa ekspresi wajah, lanjutkan. Tentu saja mereka tidak bisa hanya membiarkan satu kelompok melakukan semua pekerjaan. Dunia abadi dewa dan laut darah ilusi juga berputar untuk melakukan pekerjaan itu. Kelompok pria ini, dengan yang terlemah menjadi supreme, sangat kuat. Dengan beberapa putaran, seluruh lembah hampir kosong. Itu adalah pekerjaan yang hampir mustahil, tetapi dalam waktu yang singkat, itu hampir selesai. Pada tingkat ini, benar-benar membersihkan seluruh lembah tidak akan memakan waktu lebih lama. Terdengar bunyi guruh yang terus-menerus. Itu suara membuang semua salju keluar dari lembah. Seluruh tanah di bawahnya bergetar, seolah terguncang oleh apa yang mereka lakukan. Dengan indera yang mulia, Du Jue dan Zen Chibei mendeteksi bahwa ada sesuatu yang abnormal di bawah salju. Atau yang lain, bagaimana 7 ahli bisa dibunuh dengan begitu mudah oleh Chu Qihun, yang melarikan diri begitu menyedihkan. Mungkin saja jika mereka menghadapi Yang Mulia Mei. Tapi, Chu Qihun, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika 8 ahli saling bertarung, Chu Qihun tidak akan punya kesempatan. Tidak ada kesempatan sama sekali. Melihat semua pekerjaan menghilangkan salju, Zen Chibei berkata tanpa menoleh, Bai Wuxin. Kemari. Bai Wuxin memiliki lapisan perban tebal di kepalanya. Dia masih kesakitan saat menggigit bibirnya sendiri. Tulang-tulangnya hancur oleh pedang. Mampu menanggung rasa sakit sampai sekarang sudah merupakan keajaiban.
Bai Wuxin dengan cepat maju dan menjawab dengan sangat hormat, ya. Apa perintah kamu, Tuan Kedua? Tuan Kedua ini benar-benar memiliki temperamen buruk. Itu bahkan lebih buruk daripada tuannya sendiri. Tuan hanya akan menghukum mereka dengan menahan mereka. Tapi Tuan Kedua akan menunjukkan rahmatnya. Jelaskan apa yang terjadi. Jangan lewatkan apapun. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang sangat aneh dan sulit dipercaya, kata Zhen Qibei dengan suara rendah. Pada saat itu, dua pemimpin lainnya, Xi Jinghong dan Du Jue juga maju untuk mendengarkan apa yang dikatakan Bai Wuxin. Ketiga tanah suci sangat menderita dari pertempuran baru-baru ini dan mereka benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kedua, darah dingin, dan dingin, adalah Jue dalam bahasa Cina. Namanya terdengar seperti benar-benar penyayang.